Aku diceraikan dan diusir suami dari pesta perayaan naik jabatan. Namun tiba-tiba direktur utama kantornya berkata, "Tidak usah kau usir. Biar anakku pulang bersamaku." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aroma parfum mahal dan hidangan gourmet memenuhi udara ballroom The Grand Majapahit Hotel, menciptakan atmosfer yang begitu kental dengan kemewahan hingga hampir membuatku sesak. Aku, Dinda, berdiri dekat tirai beludru merah, memegang erat gelas berisi jus jeruk yang sudah kehilangan dinginnya. Pita sepatu hak tengah yang kubeli khusus untuk acara ini mulai mencubit jari-jari kakiku. Tapi itu bukanlah sumber ketidaknyamanan utama malam ini. Ini adalah pesta perayaan naik jabatan Mas Galang, suamiku, menjadi Vice President of Marketing di PT Arta Widya Kreasi. Sebuah pencapaian yang seharusnya menjadi milik kami berdua. 5 tahun. 1.800 hari lebih kami tempuh bersama. Aku ingat betul bagaimana 5 tahun lalu, kami merayakan kelulusan S2-nya dengan semangkuk bakso pinggir jalan dan impian besar yang menggelora di mata kami berdua. Kala itu, tangannya yang menggenggam tanganku terasa hangat dan penuh keyakinan. "Aku akan memberimu dunia, Dinda," bisiknya di antara hiruk-pikuk gerobak bakso. Dan aku, polosnya, mempercayainya dengan segenap jiwa. Kini, dia mendapatkan sebagian dari dunianya. Tapi aku merasa seperti seorang pengunjung yang tersesat di pameran prestasi orang lain. Gaun sederhana berwarna lavender yang kupakai, hasil jerih payah menabung dari gajiku sebagai administrasi di sebuah klinik kecil selama 3 bulan, dan juga hasil berpuasa makan siang di kantor, terasa sangat tidak nyambung di tengah gemerlap gaun-gaun rancangan desainer ternama dan setelan jas bermerek Italia yang dikenakan para tamu. Desainnya sederhana, tanpa payet atau sulaman rumit, hanya potongan lurus yang sebenarnya cukup elegan jika tidak dibandingkan dengan yang lain. Tapi di sini, di antara balutan sutra dan chiffon berharga selangit, gaunku terlihat seperti kain lap yang terselip di antara permata. Mataku tanpa henti mencari sosoknya di antara kerumunan. Dan akhirnya kutemukan. Di tengah ruangan, dikelilingi oleh para pria berwajah penting dan wanita-wanita cantik yang tersenyum manis, berdiri Mas Galang. Dia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang dibuat khusus. Terlihat begitu percaya diri, begitu milik tempat ini. Senyumnya lebar, tawanya terkadang meledak, menandakan ia adalah bintang di malam ini. Lalu mataku tertuju pada seorang wanita di sebelahnya. Amanda, dari tim strategi. Rambut pirangnya tergerai sempurna, mengenakan gaun hitam backless yang memamerkan punggung mulusnya. Tangannya, dengan kuku yang dicat merah merona, sesekali menyentuh lengan Galang, menertawakan leluconnya dengan kepala yang sedikit mendongak, menunjukkan garis leher yang anggun. Ada sebuah keakraban dalam sentuhan itu, sebuah keintiman yang melampaui hubungan rekan kerja biasa. Aku pernah melihat caranya memandang Galang di acara kantor sebelumnya. Tatapan penuh kekaguman yang dibumbui sesuatu yang lebih. Dan malam ini, tatapan itu seperti berkobar lebih terang. Perutku mulas. Bukan karena lapar, tapi karena sebuah firasat buruk yang selama ini kupendam akhirnya menemukan bentuknya yang nyata. Aku mencoba mendekat, berharap bisa menyelipkan diri di sisinya, mungkin mengingatkannya bahwa istrinya ada di sini. Tapi setiap kali aku melangkah, selalu ada seseorang yang menyapanya, menjabat tangannya, atau mengajaknya berfoto. Dia begitu terserap dalam dunianya yang baru, dalam cahaya sorotan yang memancar padanya, sehingga aku seperti menjadi bayangan yang tak terlihat. Tiba-tiba, pandangannya berpindah ke arahku. Untuk sepersekian detik, mataku bertemu dengan matanya. Jantungku berdebar, berharap ada senyuman, anggukan, atau setidaknya isyarat agar aku mendekat. Tapi yang kudapat hanyalah sekelebat ekspresi. Bukan kehangatan, bukan kebanggaan, melainkan ketidaknyamanan. Cepat sekali, seperti menyapu debu yang mengganggu. Lalu dia segera memalingkan muka, kembali tertawa lepas pada lelucon seorang direktur senior. Gelas jus di tanganku terasa semakin berat. Dingin keringat menyergap telapak tanganku meski AC ruangan bekerja maksimal. Suara tawa, gelak canda,
dan denting gelas berbaur menjadi dengung monoton yang menusuk telingaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini hanya malam yang salah, Dinda. Dia hanya sibuk. Besok, semuanya akan kembali seperti sedia kala, bisik hatiku yang naif. Tapi sebuah suara lain, suara naluri yang lebih dalam dan lebih pedih, membisikkan sesuatu yang berbeda. Suara itu berkata, puncak yang ia raih ini, begitu rapuh. Dan di puncak itulah, segala sesuatu yang ia anggap tidak lagi sejalan dengan citra barunya, termasuk mungkin istrinya yang sederhana, bisa dengan mudah ia tinggalkan. Aku belum tahu bahwa dalam beberapa menit lagi, bisikan naluri itu akan terbukti dengan cara yang paling menghancurkan dan memalukan. Malam ini, di puncak pencapaian Mas Galang, fondasi pernikahan kami yang selama ini kupikir kokoh, akan menunjukkan retakannya yang paling dalam. Dan semua itu akan dimulai dengan sebuah perintah, diucapkan dengan nada dingin yang akan membekukan seluruh darah di tubuhku. Dengungan di telingaku bertambah kuat, menyamarkan detak jantungku yang mulai tak beraturan. Aku mencoba meneguk sisa jus jerukku, tetapi tenggorokanku terasa kering dan sesak. Perhatianku masih tertambat pada sosok Galang dan Amanda di seberang ruangan. Sekarang, kepalanya semakin condong ke arahnya, mendengarkan sesuatu yang Amanda bisikkan dengan senyum genit. Sebuah tawa kecil meledak dari mereka berdua, terdengar terpisah dari riuh rendah pesta, menusukku tepat di ulu hati. Cukup, batinku. Aku tidak bisa hanya berdiri di sini seperti patung yang terlupakan. Aku adalah istrinya. Aku berhak ada di sampingnya, setidaknya untuk satu foto kenangan, untuk satu anggukan pengakuan bahwa aku adalah bagian dari hidupnya yang membawanya sampai ke sini. Dengan tekad yang mengeras dari rasa sakit, aku menaruh gelas kosongku di atas nampan seorang pelayan yang lewat. Kulepas pijakanku dari bayangan tirai, dan mulai menyusuri tepi ruangan. Gaun lavenderku bergeser dengan lembut, tetapi aku merasa seperti bergerak di medan ranjau. Setiap langkah terasa berat, diiringi oleh tatapan sekilas dari para tamu yang sepertinya menilai setiap detail penampilanku yang sederhana. Saat aku sudah setengah perjalanan mendekat, Galang akhirnya menoleh lagi. Kali ini, pandangannya tertahan padaku. Dan di wajahnya, aku tidak melihat kehangatan atau kelegaan. Aku melihat sebuah peringatan. Alisnya sedikit terangkat, matanya menyiratkan pesan, jangan dekati. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Atau mungkin, keangkuhanku sendiri yang terluka mendorongku untuk terus melangkah. Aku sampai di pinggiran lingkaran orang-orang yang mengelilinginya. Dan tentu saja, kesuksesan ini tidak lepas dari kerja keras tim yang solid, ucap Galang pada seorang pria berambut perak yang kui kenali sebagai direktur keuangan. Suaranya lancar, penuh kendali. Aku menunggu jeda. Saat dia selesai berbicara dan sang direktur keuangan mengangguk, aku menyelipkan diriku dengan hati-hati. Galang, sapaku, suaraku lebih kecil dari yang kuharapkan. Dia menoleh, dan senyum profesionalnya di wajahnya tidak berubah, tetapi matanya yang dulu selalu bersinar saat memandangku, kini dingin dan datar. Dinda, kau di sini. Aku ingin mengucapkan selamat, kataku, memaksakan senyum kecil. Ini luar biasa. Dinda, ini Pak Gunawan, direktur keuangan kita, ujarnya dengan cepat, memperkenalkanku. Lalu, dengan nada yang berubah tipis, dia berkata, maaf Pak, saya perlu bicara dengan istri saya sebentar. Pak Gunawan memberi anggukan singkat, matanya berpindah antara aku dan Galang sebelum ia berbalik dan bergabung dengan kelompok lain. Begitu dia pergi, udara di sekitar kami langsung berubah. Galang meraih lenganku dengan agak kasar, menarikku sedikit menjauh dari kerumunan, ke area yang lebih dekat dengan pintu keluar darurat, relatif lebih sepi. Ada apa? Tanyanya, suaranya rendah namun tegas. Aku hanya ingin berada di sisimu, Galang. Ini malam spesialmu. Kita seharusnya merayakannya bersama. Upayaku untuk terdengar tegar gagal total. Suaraku bergetar. Dia menghela napas panjang, matanya melirik cepat ke arah atasannya yang lalu lalang, lalu kembali padaku. Ekspresinya adalah campuran dari kekecewaan, ketidaksabaran, dan rasa malu. Dinda, lihat sekelilingmu, desisnya, gerak tangannya kecil namun penuh tekanan. Ini adalah acara penting perusahaan. Semua direksi ada di sini.
Semua orang penting. Ini tentang jaringan, tentang citra. Aku mengerti, tapi aku... Tidak, kau tidak mengerti. Potongnya. Suaranya sedikit meninggi sebelum dia menurunkannya lagi. Atmosfer di sini. Ini bukan tempatmu. Lihat caramu berpakaian. Lihat caramu berdiri di sudut seperti pelayan yang tersesat. Kau membuatku tidak fokus. Kau membuatku terlihat buruk. Setiap kata seperti tamparan. Membuatmu terlihat buruk. Aku berbisik. Rasa sakit itu mulai merambat dari dada ke seluruh tubuhku. Setelah 5 tahun aku mendukungmu, Galang. Kerja lembur membantumu menyusun presentasi, mengorbankan karir grafisku karena kau bilang, kita butuh satu sumber penghasilan yang stabil dulu, mendengarkan keluhmu setiap malam, dan sekarang aku membuatmu terlihat buruk. Jangan dramatis, hardiknya, matanya menyala dengan kemarahan yang tertahan. Ini berbeda. Ini dunia nyata, Dinda. Dunia di mana penampilan dan kesan pertama adalah segalanya. Dan kehadiranmu di sini, itu memberi kesan yang salah. Kesan apa? Bahwa kau punya istri yang mencintaimu. Air mataku akhirnya menggenang, mengaburkan pandanganku terhadap wajahnya yang semakin asing. Dinda, tolong. Untuk kebaikan kita, pulang saja. Aku akan menyusul nanti. Kita bicara baik-baik di rumah. Nada suaranya mencoba melunak, menjadi persuasif, tapi itu terasa palsu. Itu adalah nada yang ia gunakan untuk membujuk klien, bukan untuk istrinya. Tidak, aku adalah istrimu. Undangan ini untuk pasangan. Aku berhak di sini. Aku mencoba berdiri tegak, mempertahankan sisa harga diriku yang tercabik-cabik. Wajahnya berubah. Kesabaran tipisnya seolah habis. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan bibirnya mencetak garis tipis yang keras. Kau ini keras kepala sekali. Apa susahnya menurut sekali saja? Suaranya naik beberapa oktav, cukup menarik perhatian beberapa orang di dekat kami yang sedang mengobrol. Beberapa pasang mata mulai menoleh, penasaran. Pipiku langsung membara, terbakar oleh rasa malu yang tiba-tiba dan menyiksa. Di saat yang sama, Amanda, si wanita pirang, mendekat dengan langkah anggun. Dia berdiri di samping Galang, seolah-olah mengambil posisi alami di sana. Mas Galang, ada masalah? Tanyanya, suaranya manis seperti bel, tapi matanya yang menghijau memandakangung dengan sorotan dingin dan sedikit merendahkan. Galang segera mengubah ekspresinya. Senyum profesionalnya kembali terpasang, tapi kali ini terpaksa. Tidak, Amanda. Hanya sedikit kesalahpahaman. Lalu dia menoleh padaku. Dan dengan suara yang jelas, terdengar oleh Amanda dan siapapun yang memerhatikan, dia berkata, istri saya akan segera pulang. Dia agak tidak enak badan. Kata, istri saya, diucapkannya dengan tekanan aneh, bukan sebagai pengakuan, tapi lebih seperti sebuah beban, sebuah aib yang harus dijelaskan. Dan keputusannya untuk mengatakanku, tidak enak badan, adalah penghinaan terakhir. Dia tidak hanya mengusirku, dia juga memberiku alasan yang memalukan, seolah aku adalah makhluk lemah yang mengganggu pesta megahnya. Air mataku yang tadi ditahan akhirnya mengalir. Tidak deras, tetapi cukup membuat pandanganku kabur. Aku melihat wajah Galang, yang sekarang tampak lega karena Amanda telah datang dan memberinya dukungan diam-diam. Aku melihat senyum tipis di bibir Amanda, senyum kemenangan. Rasa sakit, malu, dan kemarahan bergolak di dalam diriku. Tetapi lebih dari itu, yang muncul adalah keinginan kuat untuk lenyap. Aku tak tahan lagi menjadi tontonan. Dengan gemetaran yang kutahan sekuat tenaga, aku mengangguk pelan. Tidak kepadanya, tapi pada situasi yang begitu menghancurkan ini. Aku tak punya kata-kata lagi. Segala pembelaan, segala kenangan manis, habis sudah dihancurkan oleh perintah dinginnya di tengah keramaian ini. Aku membalikkan badan, berusaha menjaga punggungku tetap tegak meski rasanya ingin membungkuk dan menangis. Aku melangkah, meninggalkannya berdiri di sana dengan Amanda, meninggalkan bisikan-bisikan yang mulai terdengar, menuju pintu keluar utama dengan satu tujuan, menghilang dari tempat ini selamanya. Namun, takdir ternyata menyimpan kejutan lain. Dan sebelum aku bisa mencapai pintu itu, sebuah suara, lebih berwibawa dan lebih keras dari semua suara di pesta itu, akan menghentikan langkahku dan membekukan seluruh ruangan.
Suara yang akan mengubah segalanya. Langkahku terhuyung-huyung di atas karpet merah bermotif bunga emas yang tiba-tiba terasa licin dan menjebak. Setiap tapak sepatu hak tengahku berderak keras di telingaku sendiri, mengalahkan denting gelas dan celoteh tamu yang kini terasa seperti cemoohan yang disamarkan. Pipiku terbakar, dan air mata yang kutahan dengan susah payah akhirnya meluncur deras, meninggalkan jejak asin di sudut bibirku. Aku tidak peduli lagi siapa yang melihat. Rasa malu itu telah melampaui batas. Kini yang tersisa adalah kehancuran total. Bayangan diriku yang terpantul di kaca patri dekoratif dinding terlihat menyedihkan. Seorang wanita dengan gaun lavender yang tadi kupikir cukup cantik, kini seperti kain lap usang yang terlempar di tengah pesta. Rambut sanggul sederhanaku mulai terurai di pelipis, ikut larut dalam kekacauan ini. Aku harus keluar. Sekarang. Hanya itu yang terpikir. Dunia di luar ballroom yang megah itu, meski gelap dan tidak dikenal, terasa lebih aman daripada ruangan yang dipenuhi tatapan sinis dan bisikan-bisikan ini. Pintu kayu oak besar dengan pegangan kuningan berukir tampak seperti gerbang penyelamatan. Hanya 10 langkah lagi. Tiba-tiba, musik jazz lembut yang mengalir dari band live di sudut ruangan terputus begitu saja. Bunyi terompet yang sedang mengambil solo tersedak di nada tengah, lalu sunyi. Bukan hanya musik yang berhenti. Seluruh riuh rendah pesta, tawa, percakapan, bahkan suara gesekan piring, lenyap seketika, ditelan oleh keheningan yang tiba-tiba dan menegangkan. Lalu, sebuah suara menggelegar, diproyeksikan dengan sempurna oleh sistem suara ruangan, atau mungkin hanya oleh wibawa alamiah pemiliknya. Suara itu berat, penuh kekuasaan, dan marah yang tertahan. Siapa yang berani mengusir tamu dari pestaku sendiri? Suara itu bagai petir di siang bolong, membelah keheningan, menusuk langsung ke tulang sumsum setiap orang yang hadir. Langkahku terhenti. Seluruh tubuhku kaku. Bahkan napasku tertahan di tenggorokan. Aku berbalik perlahan, dengan gerakan seperti robot. Semua kepala di ballroom, seperti dikendalikan oleh satu tali, sudah menoleh ke arah yang sama. Podium kecil di ujung ruangan tempat Mitch Robney berdiri. Dan di sana, berdiri dengan sikap yang tak tergoyahkan, adalah Pak Arif Wijaya, Direktur Utama PT Arta Widya Kreasi. Raja tak terbantahkan dari kerajaan bisnis ini. Sosok yang jarang muncul di acara-acara seperti ini, tetapi kehadirannya selalu menjadi magnet dan momok. Wajahnya yang biasanya tegas dan sulit dibaca, kini tampak jelas memancarkan kemarahan dingin. Alisnya yang hitam dan tebas berkerut, matanya yang tajam menyapu ruangan seperti laser, dan akhirnya, berhenti. Berhenti tepat di arahku. Lebih tepatnya, berhenti di arahku dan Galang yang masih berdiri tak jauh dariku, dengan Amanda yang kini mundur selangkah dengan wajah pucat. Wajah Galang, yang tadi masih menunjukkan sisa-sisa kemenangan dan kelegaan karena berhasil mengatasi masalah, berubah total dalam sekejap. Darah seolah mengalir pergi dari wajahnya. Kulitnya yang sawo matang menjadi abu-abu pucat, seperti lilin yang meleleh. Mulutnya yang tadi berkata-kata dengan lancar, kini terbuka sedikit, namun tak ada suara yang keluar. Tangannya, yang tadi dengan percaya diri memegang gelas anggur, bergetar halus sehingga cairan merah di dalamnya bergoyang-goyang liar. Pak Arif tidak naik ke podium. Dia justru melangkah turun. Langkahnya mantap, berwibawa, berderap di lantai marmer yang sunyi sepi. Suara langkah sepatu kulitnya yang mahal itu, tek, 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 adalah satu-satunya suara di ruangan seluas istana itu. Setiap langkahnya seolah menggetarkan lantai, menggetarkan jantung semua orang, dan terutama, menggetarkan jiwa Galang yang sedang berada di puncak ketakutan. Dia berjalan lurus. Kerumunan tamu yang berdiri di antara kami seakan terbelah oleh kekuatan tak kasat mata dari kehadirannya. Mereka minggir dengan cepat, membuka koridor langsung dari dirinya menuju. Aku sendiri hanya bisa terdiam, mataku membelalak. Air mataku yang tadi mengalir kini berhenti membeku oleh kejutan total. Apa yang terjadi? Mengapa Direktur Utama yang legendaris dan seringkali tidak terlihat ini turun tangan? Apakah karena keributan yang dibuat Galang? Apakah dia marah karena ada insiden di pestanya? Pak Arif melewati Galang begitu saja. Dia bahkan tidak melirik, seolah pria yang tadi menjadi bintang pesta itu hanyalah seonggok furnitur yang tidak penting. Dia berhenti tepat satu langkah di depanku.
Dia lebih tinggi dariku. Aku harus mendongak untuk melihat wajahnya. Dari dekat, aku bisa melihat detail wajahnya. Garis-garis keras di sekitar mulut, uban yang memutihkan pelipisnya dengan sempurna, dan yang paling mengejutkan, matanya. Tatapan marahnya yang tadi, saat bertemu dengan mataku, mengalami transformasi yang membuatku semakin bingung. Kekerasannya mencair, digantikan oleh sesuatu yang lebih kompleks. Sebuah kilatan kesedihan yang dalam, penyesalan yang terpendam, dan pengakuan? Keheningan masih menyelimuti ruangan. 100 pasang mata menatap kami. Tak ada yang berani bersuara, bahkan berbisik. Lalu, Pak Arif berbicara. Suaranya tidak lagi menggelegar, tetapi cukup jelas terdengar hingga ke sudut terjauh ruangan karena keheningan yang mutlak. Tidak usah kau usir, Galang. Setiap kata diucapkan dengan terukur, penuh makna. Itu bukan sekadar perintah. Itu adalah pencabutan wewenang. Itu adalah pernyataan bahwa kekuasaan Galang, yang baru saja dia pamerkan dengan mengusirku, adalah ilusi belaka di hadapan kekuasaan sejati. Kemudian, Pak Arif memandiku lagi. Dan suaranya, saat berbicara kepadaku, berubah total. Tidak lagi keras atau marah. Menjadi lembut. Sangat lembut, namun tetap penuh wibawa, dan terdengar jelas di keheningan ruangan yang seperti kuburan megah. Biar anakku pulang bersamaku. Anakku, kata itu. 2 suku kata itu. Menggantung di udara yang pekat, bergema di atap kaca tinggi ballroom, berdesing di telinga setiap orang yang hadir, dan menghantam diriku dengan kekuatan yang membuatku limbung. Anakku, aku melihat ke mata Pak Arif, mata yang tiba-tiba terasa familiar? Tidak, itu tidak mungkin. Ibuku, seorang wanita kuat yang membesarkanku sendirian, selalu berkata ayahku telah meninggal dalam kecelakaan saat aku masih bayi. Itulah kebenaran satu-satunya yang kukenal selama 28 tahun hidupku. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Dalam cara dia memandangku, seperti melihat harta yang lama hilang. Dalam getar halus di suaranya. Dalam kesedihan mendalam yang terekam di garis matanya. Galang. Kondisi Galang di sebelahku sudah di luar kata, pucat. Dia terlihat seperti mayat hidup. Mulutnya terbuka lebar, matanya nyaris melotot keluar dari soketnya, memandang bolak-balik antara aku dan Pak Arif dengan ekspresi ketidakpercayaan total yang berubah menjadi horor yang tak terkatakan. Gelas anggur di tangannya akhirnya jatuh. Pecahan kaca dan percikan anggur merah mengotori karpet merah, suaranya denting brush, yang memecah kesunyian, tapi tak seorang pun bergerak untuk membersihkannya. Mereka semua masih terpaku pada drama yang sedang berlangsung. Bapak, Direktur, saya, itu. Galang akhirnya bisa mengeluarkan suara, tapi itu hanya rintihan tak berbentuk, suara orang yang tersedak oleh nasibnya sendiri. Pak Arif sama sekali mengabaikannya. Dia mengulurkan tangannya kepadaku, bukan seperti seorang direktur kepada karyawan, tapi seperti seorang ayah. Nak, ucapnya lagi, suaranya lebih pelan, hanya untukku. Mari kita pergi dari sini. Aku, dalam keadaan shock yang mendalam, otakku menolak untuk memproses. Segala rasa sakit karena dikhianati, rasa malu karena diusir, tiba-tiba tertimbun oleh kejutan yang jauh lebih besar ini. Tanpa sadar, tanganku yang dingin dan gemetar meraih tangan yang diulurkannya. Tangannya besar, hangat, dan kokoh. Dia memandang sekeliling ruangan sekali lagi, tatapannya kembali menjadi tajam dan berwibawa, menyapu setiap tamu yang masih terpaku. Untuk yang lain, silakan lanjutkan pestanya. Vice President Galang, dia menekankan gelar itu dengan sarkasme yang bisa dirasakan semua orang. Punya urusan mendesak yang harus diselesaikan besok pagi di kantor saya. Pesan itu jelas. Pesta untuk yang lain mungkin berlanjut, tetapi karir Galang di tempat ini baru saja mencapai puncak dan berakhir dalam hitungan detik. Dengan tangan ayah, yang masih menggenggam tanganku dengan pelindung, aku dibimbingnya berjalan meninggalkan ballroom. Aku tidak melihat ke belakang. Tidak kepada Galang yang hancur, tidak kepada Amanda yang ketakutan, tidak kepada kerumunan yang penuh dengan tatapan takjub, syok, dan tentu saja, rasa ingin tahu yang menyala-nyala. Kami berjalan melewati pintu kayu oak besar itu. Saat pintu tertutup perlahan di belakang kami, memotong pemandangan pesta yang membeku,
barulah napasku keluar dalam desahan panjang dan gemetar. Dan di balik pintu itu, aku tahu, sebuah gempa bumi telah mengguncang dunia Mas Galang. Dunia yang dengan congkak ia bangun, dan dengan kejam ia pertahankan dengan mengorbankanku. Tapi esok hari, runtuhnya akan jauh lebih dramatis daripada yang bisa dibayangkan siapapun di ruangan itu. Mobil Rolls-Royce Phantom hitam itu meluncur sunyi di jalanan malam yang basah oleh gerimis tipis. Suara mesinnya hampir tak terdengar, teredam oleh sekat kaca yang memisahkan kami dengan sopir. Kabinnya luas, beraroma kayu dan kulit jok baru yang halus. Tapi aku tidak bisa merasakan kemewahannya. Aku duduk kaku di jok belakang yang empuk, memandangi tetesan air hujan yang meliuk di kaca jendela, mencoba memahami badai yang baru saja menghancurkan hidupku, dan mungkin juga membangunnya kembali dengan cara yang tak terduga. Ayah, aku masih ragu memanggilnya begitu. Duduk di seberangku di dalam kabin yang menghadap. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan, memberiku ruang untuk bernapas. Tatapannya yang sekarang tenang, penuh dengan pengamatan halus dan rasa bersalah. Dia memandangiku seperti seseorang yang melihat harta karun yang baru saja ditemukan setelah sekian lama hilang. Setelah sekitar 20 menit, mobil memasuki gerbang tinggi sebuah kawasan hunian elit yang bahkan aku tidak tahu ada di kotaku. Rumahnya bukan rumah, tapi lebih seperti sebuah estate. Arsitektur modern minimalis dengan banyak bidang kaca dan cahaya hangat yang memancar dari dalamnya. Mobil berhenti di bawah kanopi. "Mari," ucapnya, suaranya lembut. Aku mengikutinya, kakiku masih terasa ringan dan goyah. Kami memasuki sebuah ruang tamu yang luas dengan langit-langit tinggi, dihiasi karya seni abstrak dan furnitur desainer yang terlihat mahal namun nyaman. Seorang asisten pribadi yang elegan segera muncul, tetapi ayah menggeleng halus. "Tidak usah untuk malam ini, Bu Yani. Tolong siapkan kamar untuk putri saya," kata "putri saya," diucapkannya dengan penuh perasaan. Aku terpana. "Putri," kata itu begitu asing. Duduk di sebuah sofa kulit yang luas, dengan secangkir teh chamomile hangat yang diberikan Bu Yani di tanganku, aku akhirnya menemukan suaraku. Siapa Anda sebenarnya?" tanyaku, suaraku serak. "Ibu saya bilang ayah saya meninggal." "Pak Arif." Ayah menghela napas dalam-dalam. Dia meletakkan cangkir tehnya, menatap tangannya yang besar dan berurat sebelum menatapku. "Namaku Arif Wijaya. Dan aku adalah ayah kandungmu, Dinda. Ibumu adalah cinta sejatiku. Namanya Sari. Kami bertemu di bangku kuliah." Dia mulai bercerita. Kisah cinta mahasiswa yang indah antara dirinya, calon pengusaha ambisius dari keluarga berada, dan ibuku, Sari, yang cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga sederhana namun penuh prinsip. Mereka menikah muda, diam-diam, karena keluarga ayah, keluarga Wijaya yang punya nama besar, tidak menyetujui. Ibuku dianggap tidak sepadan. Aku waktu itu muda, sombong, dan terlalu ingin membuktikan diri pada keluarga, ucap ayah, suaranya penuh penyesalan. "Aku mendirikan Arta Widya Kreasi dari nol, dengan modal dari kakekmu yang sebenarnya meragukanku. Aku sibuk sekali. Dan di tengah kesibukan itu, aku melakukan kesalahan." Matanya memandang jauh, masuk ke dalam kenangan yang menyakitkan. Ada seorang wanita, rekan bisnis. Itu hanya hubungan singkat, bodoh, dan tidak berarti. Tapi ibumu, Sari, mengetahuinya. Dan prinsipnya yang tinggi, harga dirinya yang kuat, tidak bisa menerima pengkhianatan itu, sekecil apapun. Aku bisa membayangkan ibu, wanita kuat yang membesarkanku sendiri, yang selalu mengajarkan tentang kejujuran dan harga diri. Tentu saja dia tidak akan mentolerir. "Dia meninggalkanku," lanjut ayah, suaranya bergetar. "Saat itu, dia sudah hamil. Hamil denganmu." Aku mencoba mencari, memohon, tapi keluarganya, kakek dan nenekmu dari pihak ibu, melindunginya dengan baik. Mereka membenciku karena telah menyakiti anak mereka. Kemudian, aku mendapat kabar dari seorang kenalan bahwa Sari mengalami kecelakaan dan meninggal. "Tapi ibu tidak meninggal dalam kecelakaan," bisikku. "Dia sakit. Kanker." Ayah mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya yang biasa tajam. "Aku tahu.
Aku mengetahuinya belakangan. Informasi yang kudapat saat itu salah, atau mungkin sengaja diberikan salah oleh keluarganya agar aku berhenti mencari. Yang pasti, aku pikir aku telah kehilangan kalian berdua untuk selamanya. Aku tenggelam dalam pekerjaan, membangun Artawidya menjadi seperti sekarang, tapi rasa bersalah dan kerinduan itu tidak pernah pergi. Dia mengambil foto dari dompet kulitnya. Foto lama yang sudah lusuh. Foto seorang wanita muda dengan senyum lebar dan mata yang bersinar. Mata yang mirip sekali dengan mataku. Ibu. Dan di sampingnya, seorang pemuda dengan wajah yang lebih muda, lebih ramah, tapi masih bisa kukenali sebagai pria di depanku sekarang. Setahun setelah ibumu wafat, jaringan pencarian pribadiku akhirnya menemukan jejakmu. Kau tinggal di rumah sederhana, bekerja sebagai admin di klinik, dan sudah menikah. Dia berhenti, menarik napas. Aku ingin segera menghampirimu, tapi rasa bersalahku begitu besar. Aku takut kehadiranku hanya akan mengganggu hidupmu yang sudah tenang. Aku juga melihat suamimu, Galang, bekerja di perusahaanku. Dia ambisius dan berbakat. Aku pikir, ini caraku menebus kesalahan. Aku akan membantumu secara tidak langsung, dengan memastikan suamimu sukses. Jadi aku memantaunya, memberinya proyek-proyek penting, dan akhirnya, mempromosikannya. Wajahnya berkerut dalam kepedihan. Aku pikir dengan memberinya dunia yang kuinginkan, dia akan memberimu kebahagiaan. Aku bahkan sengaja datang ke pesta itu malam ini untuk melihat sendiri kebahagiaan itu. Untuk melihat anakku, dari jauh, hidup bahagia dengan pasangannya. Dia menundukkan kepala, bahunya agak terangkat. Tapi yang kulihat, adalah sebaliknya. Aku melihatmu berdiri sendirian, terasing. Aku melihat caranya mengabaikanmu. Dan kemudian, aku mendengar, aku melihat, caranya mengusirmu. Menghinamu di depan semua orang. Suaranya kembali mengeras. Kali ini karena amarah yang tertahan dan rasa bersalah yang meledak. Dan saat itulah aku tidak bisa lagi diam. Melihat dia memperlakukan permata satu-satunya ayah seperti sampah, di hadapanku sendiri, setelah semua yang diam-diam kulakukan untuknya. Ayah mengangkat wajahnya. Air mata itu kini mengalir bebas di pipinya yang berisi. Tidak ada lagi sosok direktur utama yang ditakuti. Hanya seorang pria tua yang penuh penyesalan. Maafkan ayah, Dinda. Maafkan ayah karena tidak hadir dalam hidupmu. Maafkan ayah karena bodohnya percaya bahwa memberimu suami yang sukses adalah pengganti kehadiranku. Maafkan ayah karena membiarkanmu terluka oleh pria seperti itu. Kata-katanya menghujamku. Segala puzzle yang selama ini tidak menyatu. Kenapa Galang bisa naik begitu cepat meski aku merasa ada rekan lain yang lebih senior? Kenapa proyek besar selalu jatuh ke timnya? Bahkan kenapa pesta perayaan jabatannya bisa semegah itu? Semuanya menjadi jelas. Rasa sakit karena dikhianati Galang kini bercampur dengan gelombang emosi baru. Simpati, kebingungan, dan sebuah kelegaan aneh karena akhirnya tahu kebenaran. Aku berdiri, dan dengan langkah ragu, aku mendekatinya. Aku berlutut di depannya, memegang tangannya yang besar dan hangat. Ibu tidak pernah membencimu. Aku berbisik, mengingat kata-kata terakhir ibu. Dia bilang, hidup terlalu pendek untuk menyimpan kebencian. Dia hanya ingin melindungiku dari kompleksitas. Sekarang aku mengerti kompleksitas apa yang dia maksud. Ayah memelukku. Pelukan pertama dari seorang ayah. Kuat, hangat, dan penuh dengan 28 tahun kerinduan yang tertahan. Aku akhirnya menangis. Menangis untuk semua yang hilang, untuk semua yang baru ditemukan, dan untuk semua luka yang harus disembuhkan. Di luar, hujan mulai turun lebat. Tapi di dalam rumah megah ini, di dalam pelukan ayah yang baru kukenal, untuk pertama kalinya sejak malam yang mengerikan itu dimulai, aku merasa ada secercah harapan. Dan aku tahu, sementara aku mulai memahami kebenaran pahit ini, sebuah badai lain yang lebih dahsyat sedang bersiap untuk menghantam sisa-sisa dunia Mas Galang. Esok hari, karma akan datang bukan hanya sebagai pemberhentian dari pekerjaan, tapi sebagai awal dari kejatuhan yang menyeluruh. Pagi itu, matahari bersinar cerah menembus jendela kaca tinggi kamar tidurku yang sangat luas di rumah ayah. Kualitas spray satin yang halus, aroma bunga segar di vas,
dan keheningan mewah yang menyelimuti estate itu sama sekali tidak bisa menenangkan kegelisahan yang masih menggelora di dadaku. Kenangan pesta, tatapan dingin Galang, dan kehangatan tak terduga dari ayah saling beradu dalam pikiranku. Ayah sudah sarapan lebih awal dan berangkat ke kantor. Akan ada urusan yang harus diselesaikan, katanya padaku pagi itu dengan wajah yang kembali menjadi tegas, maskulin, penuh kendali. Ada kilatan sesuatu di matanya, bukan lagi kesedihan, tetapi tekad baja. Aku memutuskan untuk memeriksa ponselku yang kumatikan sejak malam sebelumnya. Begitu hidup, dering dan getar tak henti-hentinya membanjirinya, seperti air bah yang akhirnya menemukan jalan keluar. 37 panggilan tak terjawab. 112 pesan WhatsApp. 43 pesan teks. Hampir semuanya dari Galang. Hanya beberapa dari teman-teman lama yang mungkin mendengar kabar burung. Dengan jari gemetar, kubuka beberapa pesan. Pukul 22.47. Tadi malam, Dinda, sayang. Aku gila. Aku stres. Maafkan aku. Telepon aku. Pukul 23.15. Apa yang terjadi? Kenapa Direktur Wijaya bilang kau anaknya? Ini salah paham. Kita perlu bicara. Pukul 23.59. Tolong Dinda. Karierku hancur. Mereka membekukan aksesku ke sistem perusahaan. Jawab dong. Pukul 1.30. Dini hari, aku cinta kamu. Hanya kamu. Amanda itu bukan apa-apa. Dia hanya kolega. Aku terlena suasana. Tolong beri aku kesempatan. Pukul 6 pagi ini, Pak Wijaya sudah di kantor. Aku dipanggil jam 9. Dinda, kau bisa bicara sama ayahmu? Jelaskan bahwa ini semua salah paham. Selamatkan aku. Setiap pesan semakin panik, semakin merengek. Tidak ada jejak pria percaya diri yang memerintahkanku pulang dari pestanya. Ini adalah suara orang yang ketakutan, yang merasakan tanah bergetar di bawah kakinya. Sebagian diriku, bagian yang pernah mencintainya, bagian yang menghabiskan 5 tahun membangun hidup bersamanya, merasakan tendangan rasa iba. Tapi kemudian aku ingat nada suaranya yang dingin. Kau membuatku tidak fokus. Kau membuatku terlihat buruk. Aku ingat tatapan malu dan jijiknya di hadapan Amanda. Iba itu pun menguap, digantikan oleh kepahitan yang dingin. Aku tidak membalas satupun pesannya. Sementara itu, di Menara Artawidya, lantai 25, suasana berbalik 180 derajat dari kemeriahan pesta semalam. Galang, dengan setelan jas yang sama dari semalam, ia terlalu panik untuk berganti, duduk di kursi tunggu di luar ruang direktur utama. Wajahnya pucat, matanya berkantung hitam, dan tangannya terus-menerus membersihkan keringat di celana. Rekan-rekan yang biasa menyapanya dengan hangat atau bahkan menjilat, kini lewat dengan cepat, menghindari kontak mata, atau hanya memberi anggukan dingin. Berita tentang insiden di pesta sudah menyebar liar seperti api di sabana. Setiap detail, pengusirannya padaku, intervensi dramatis Pak Arif, pengakuan mengejutkan itu, semuanya sudah menjadi santapan empuk di grup chat perusahaan. Pukul 9 tepat, pintu kayu mahoni itu terbuka. Sekretaris pribadi Pak Arif, Bu Dewi, seorang wanita parubaya dengan kacamata dan ekspresi tak terbaca, menatapnya. Mas Galang, silakan masuk. Ruangan Pak Arif sangat luas, dengan pemandangan kota yang spektakuler. Tapi hari ini, udara di dalamnya terasa beku. Pak Arif tidak duduk di belakang mejanya. Dia berdiri di dekat jendela, membelakangi pintu, memandang keluar. Duduk, katanya, tanpa menoleh. Galang duduk di kursi yang disediakan di depan meja, merasa sangat kecil. Pak Arif akhirnya berbalik. Wajahnya adalah topeng diplomatis yang sempurna, namun mata memancarkan kedinginan yang bisa membekukan neraka. Galang, Vice President Marketing yang baru. Atau, seharusnya saya katakan, mantan Vice President. Galang tersedak. Pak Direktur. Saya, tentang semalam, itu kesalahpahaman besar. Saya dan Dinda. Nama anak saya adalah Dinda Wijaya, potong Pak Arif dengan suara datar. Dan kamu tidak punya hak untuk memanggilnya dengan akrab lagi. Kamu melepaskan hak itu ketika kamu mengusirnya seperti pengemis di depan tamu-tamuku.
Saya stres, Pak. Tekanan jabatan. Saya tidak berpikir jernih. Galang membela diri, tangannya terbuka bergetar. Stres. Pak Arif berjalan mendekat, meletakkan kedua tangannya di atas meja, membungkuk sehingga wajahnya hanya berjarak beberapa puluh sentimeter dari Galang. Kamu pikir ini tentang stres? Ini tentang karakter, Galang. Ini tentang integritas. Seorang pria yang dengan mudahnya mengorbankan istrinya, yang mendukungnya dari nol, di puncak kesuksesannya, demi penampilan dan atmosfer, adalah pria yang tidak bisa dipercaya. Apalagi memegang jabatan tinggi di perusahaan saya. Dia berdiri tegak lagi, mengambil sebuah map berwarna coklat dari mejanya. Tapi mari kita kesampingkan dulu masalah pribadi yang memalukan itu. Tim audit internal sudah bekerja semalaman. Mereka punya waktu yang cukup sejak pukul 21.30 tadi malam, setelah pesta. Galang merasa darahnya membeku. Semalaman. Proyek pemasaran, Chronos Watch, kuartal lalu. Ucap Pak Arif membuka map. Laporan pengeluaran untuk influencer sebesar 750 juta. Tapi faktur dari agensi yang kamu tunjuk memiliki nomor yang aneh. Setelah ditelusuri, agensi itu ternyata shell company yang didirikan sepupumu. Uangnya mengalir kemana, Galang? Itu bisa dijelaskan, Pak. Itu sistem. Belum selesai, sela Pak Arif dengan dingin. Proyek Summer Bliss Resort. Kamu melaporkan kehilangan dana promosi 500 juta karena force majeure konser batal. Tapi tiket pesawat dan hotel untuk survei lokasi ke Bali untukmu dan dia melihat catatan. Amanda Sutrisno, dari tim strategi, bertepatan dengan weekend konser itu. Kebetulan yang menarik. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Galang. Mereka tahu segalanya. Kami juga menemukan komunikasi email yang dihapus di server cadangan, berisi permintaan fee khusus dari vendor yang kamu setujui, yang kemudian masuk ke rekening pribadimu yang lain. Pak Arif menutup map itu dengan suara keras. Ini bukan lagi masalah disiplin kerja. Ini dugaan korupsi dan penggelapan dana perusahaan. Pak Arif, tolong. Galang bangkit dari kursinya, nyaris bersimpuh. Suaranya tercekik. Saya akan mengembalikan uangnya. Saya mengaku. Hanya, jangan libatkan hukum. Saya punya orang tua. Karir saya. Karirmu sudah berakhir, ucap Pak Arif tanpa ampun. Sebelum jam 10 pagi ini, seluruh sistem perusahaan akan terkunci untukmu. Kartu akses, email, semua sudah dinonaktifkan. Security akan mengawasimu membersihkan meja dan menyerahkan semua aset perusahaan. Dia mengambil selembar kertas dari laci. Ini adalah surat pemberhentian tidak hormat, dengan segala konsekuensi hukumnya. Tim hukum perusahaan sudah menyiapkan berkas untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Kami akan bekerja sama penuh dengan penyidik. Galang seperti orang yang terkena pukulan godam. Dunianya yang megah, yang dengan susah payah ia bangun, dengan kecurangan dan pengkhianatan, runtuh berantakan hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Dan satu hal lagi, tambah Pak Arif, suaranya rendah namun penuh ancaman. Jika kamu berani mendekati atau mengganggu anak saya lagi, atau menyebarkan narasi palsu untuk membalikan keadaan, aku jamin, tuntutan hukum yang kamu hadapi akan jauh lebih berat. Keluarga Wijaya punya jaringan yang mungkin belum kamu bayangkan. Paham? Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan final. Galang hanya bisa mengangguk lemas, seluruh tubuhnya gemetar. Dari puncak wakil presiden yang dielu-elukan, ia terjun bebas menjadi tersangka, pengangguran, dan seorang pengkhianat yang diusir dengan hina. Sementara ia berjalan keluar dari ruangan itu di bawah pengawalan security, dengan tatapan hina dan ketakutan dari setiap karyawan yang melihatnya. Aku di rumah ayah, menerima telepon dari Bu Dewi. Selamat pagi, Mbak Dinda. Bapak menyampaikan bahwa urusan di kantor sudah diselesaikan. Semua sudah berjalan sesuai prosedur. Bapak juga meminta saya menyampaikan, jika ada barang-barang Mbak di rumah sebelumnya yang ingin diambil, kita bisa mengatur waktunya dengan pengawalan. Terima kasih, Bu Dewi. Jawabku, suaraku masih terdengar kagok dengan semua perubahan ini. Mengakhiri telepon, aku berjalan ke balkon kamar.
Udara pagi segar menerpa wajahku. Di kejauhan, skyline kota tempat menara Artawidya berdiri gagah terlihat samar. Karma telah datang untuk Mas Galang. Cepat, telak, dan menghancurkan. Tapi hatiku tahu, ini baru babak pertama. Seorang pria seperti Galang, ketika terpojok, tidak akan tinggal diam. Dan pertempuran untuk sisa hidupku, serta kebenaran yang harus dipertahankan, mungkin baru saja dimulai. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian. Ada seorang ayah dengan kekuatan dan tekad baja di belakangku. Dan itu membuat semua perbedaan. 3 hari setelah kejatuhannya yang dramatis, teleponku masih terus berbunyi seperti alarm yang tak bisa dimatikan. Aku telah memblokir nomor Galang dari WhatsApp dan media sosial. Tetapi dia terus berganti-ganti nomor telepon. Mungkin nomor kantor lama, nomor teman, bahkan nomor tak dikenal yang pasti dia pinjam. Pesan suara memenuhi inboxku, masing-masing lebih putus asa dari sebelumnya. Ayah menawarkan untuk sepenuhnya mengurus masalah ini, tapi aku merasa perlu menghadapi bab ini sendiri. Untuk menutupnya dengan tegas. Tapi aku juga tak cukup naif untuk bertemu sendirian. Jadi, dengan ditemani salah satu staf keamanan ayah yang diam namun waspada, Pak Anton, aku setuju untuk mengambil barang-barang pribadiku dari rumah kontrakan kecil kami di kawasan yang dulu kami sebut Istana Awal, dengan penuh ironi. Mobil SUV hitam berhenti di depan pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Melihat rumah berwarna krem dengan teras sempit itu, rasanya seperti melihat kehidupan orang lain. Kehidupan Dinda yang lama. Di sanalah kami menanamkan mimpi, berbagi mie instan di tengah malam saat galau deadline, dan tertawa lepas atas hal-hal sederhana yang kini terasa sangat jauh. Tapi ilusi itu langsung pecah saat aku melihatnya. Galang duduk di tangga teras, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana training. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan ada lingkaran hitam yang dalam di bawahnya. Dia tampak seperti bayangan dari pria tampan dan rapi di pesta itu. Begitu aku turun dari mobil, dia langsung melompat berdiri. Pak Anton, dengan postur tegap, turut turun dan berdiri beberapa langkah di belakangku, matanya awas. Dinda, kau akhirnya datang. Galang menghampiri, tangannya hendak menyentuh lenganku, tapi aku segera mundur. Dia melihat Pak Anton dan berhenti. Wajahnya berkerut. Aku hanya mengambil barang-barangku. Galang, kataku datar, berusaha menjaga emosi. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tunggu, tolong. Kita perlu bicara. 5 menit saja, pintanya, matanya melotot penuh harap. Di dalam. Hanya kita berdua. Aku menggeleng. Tidak perlu. Apapun yang ingin kau katakan, katakan di sini. Dia melihat ke arah Pak Anton lagi, ragu, lalu menarik napas dalam. Baiklah, Dinda, sayang, aku tahu aku monster. Aku gila. Aku terbutakan oleh ambisi, oleh pujian. Aku stres berat dengan tekanan jabatan baru itu, dan aku mengambil jalan yang salah dengan bersikap padamu. Air matanya, atau mungkin kepura-puraan, mulai menggenang. Tapi cintaku padamu tidak pernah berubah, Din. Selama 5 tahun itu nyata. Ingat kita makan bakso merayakan kelulusanku? Ingat saat kita mengecat rumah ini bersama sampai malam? Aku orang bodoh yang melupakan semua itu untuk sesuap nasi yang ternyata beracun. Dia terduduk lagi di tangga, memegangi kepalanya. Aku kehilangan segalanya, Dinda. Pekerjaan, reputasi, dan yang paling menyakitkan, aku kehilanganmu. Hukuman terberat sudah kuterima. Aku jadi bahan tertawaan. Polisi sudah memanggilku untuk pemeriksaan awal. Aku mungkin akan dipenjara. Aku diam, mencerna setiap kata. Sebagian dari hatiku yang masih lunak merasa tersayat. Ya, aku ingat semua kenangan manis itu. Tapi aku juga ingat betapa cepat dan mudahnya dia melupakannya. Dengar, Dinda, dia melanjutkan, suaranya berbisik penuh intens. Ayahmu, dia punya kekuatan untuk menghentikan semua ini. Dia bisa menarik laporan ke polisi. Dia bisa memberiku jalan keluar. Kau bisa bicara padanya. Untuk kita. Untuk kenangan 5 tahun kita. Disinilah ucapannya membuat darahku mendidih. Dia tidak benar-benar menyesali perbuatannya pada perusahaan, atau bahkan padaku.
Dia menyesali konsekuensinya. Dan sekarang, dia mencoba memanfaatkan kenangan untuk memintaku menjadi perantaranya. Kau pikir ini tentang kenangan, Galang? Suaraku akhirnya pecah, dingin dan tajam. Ini tentang kamu yang memilih untuk mengusir istrimu sendiri di depan orang banyak, hanya untuk terlihat lebih keren di depan Amanda dan para direktur. Kenangan kita tidak ada artinya bagimu saat itu. Kau meludahinya. Dinda, itu kesalahan sesaat. Tidak, potongku. Itu adalah pilihan. Pilihan yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya saat kau merasa berkuasa. Dan tentang ayah. Aku menatapnya langsung. Dia tidak akan menarik laporan. Kecuranganmu nyata. Dan aku tidak akan memintanya untuk melakukannya. Kau harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Wajahnya berubah. Keputusasaan yang tadi perlahan berubah menjadi kepahitan. Jadi, karena kau sekarang jadi putri direktur yang kaya raya, kau merasa lebih suci? Kau lupa dulu kita sama-sama makan dari gajiku yang pas-pasan. Itu pilihan kita berdua, Galang. Aku mengorbankan karierku untuk mendukungmu. Dan balasannya? Aku diusir seperti sampah. Teriakku, emosi yang selama 3 hari kutanam akhirnya meledak. Jangan kau patahkan lagi tanganku yang sudah kau patahkan. Lalu menyalahkanku karena tidak bisa lagi membawakanmu air. Dia terdiam, melihat amarahku. Lalu, dengan nada yang tiba-tiba lebih rendah, lebih berbahaya, dia berkata, aku masih suamimu, Dinda. Secara hukum. Dan sekarang kau adalah anak satu-satunya Arif Wijaya. Sungguh kebetulan yang menarik, bukan? Ancaman itu halus, tapi jelas. Dia mengingatkanku bahwa kami masih terikat pernikahan, dan status baruku bisa menjadi alat tawar baginya. Aku menarik napas dalam-dalam, melihat matanya yang kini penuh kalkulasi. Inilah Galang yang sebenarnya. Kau benar. Kita masih suami istri. Tapi tidak untuk lama lagi. Pengacaraku, pengacara ayahku, sedang menyusun surat gugatan. Dengan bukti perlakuan tidak baik dan perselingkuhan yang akan dengan mudah didapatkan dari rekaman CCTV kantor dan saksi-saksi di pesta, perceraian kita akan berjalan cepat. Dan kau? Aku melangkah mendekat, berani karena Pak Anton di belakangku. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dariku, atau dari keluarga Wijaya. Selain tuntutan hukum yang sudah menunggumu. Untuk pertama kalinya, ekspresi percaya dirinya benar-benar runtuh. Dia melihat keteguhan di mataku. Dia menyadari bahwa Dinda yang lembut dan selalu mengalah yang dikenalnya sudah mati, digantikan oleh seseorang yang sudah melihat isi hatinya yang busuk. Dinda, tolong. Rayunya sekali lagi, tapi kali ini, nada ancaman dan kepahitannya telah merusak semua kesan tulus. Aku akan masuk sekarang untuk mengambil barang-barangku, kataku, melewatinya. Dan ini adalah terakhir kalinya aku datang ke sini, atau berbicara langsung denganmu. Semua komunikasi selanjutnya melalui pengacara. Aku masuk ke rumah kecil itu. Setiap sudut membawa kenangan. Tapi sekarang kenangan itu terasa pahit dan palsu. Dengan cepat, aku mengumpulkan dokumen penting, beberapa buku, album foto lama, yang akan kubakar nanti, dan beberapa pakaian. Aku meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengannya atau hadiah darinya. Saat aku keluar membawa 2 koper, Galang masih duduk di tangga, memandang kosong ke jalan. Dia tampak kecil dan hancur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menaruh koper di bagasi, lalu masuk ke mobil. Pak Anton mengemudi, dan kami pergi. Melalui kaca spion, aku melihat sosoknya semakin mengecil, tetap duduk di tangga, terperangkap dalam reruntuhan dunia yang dia bangun sendiri dengan keserakahan dan pengkhianatan. Air mata akhirnya mengalir. Bukan untuknya, tapi untuk Dinda yang dulu, yang mencintainya dengan tulus. Untuk mimpi yang ternyata dibangun di atas pasir hisap. Dan untuk penutupan yang pahit namun perlu. Rayuan sang pengkhianat telah gagal. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Seseorang yang sudah kehilangan segalanya, dengan kepahitan mendalam seperti dia, akan mencoba cara lain. Dan cara itu, aku menduga, akan jauh lebih kotor. Tapi aku siap. Karena kali ini, aku tidak lagi berjuang sendiri. Hening hanya bertahan 2 hari setelah pertemuan terakhir di rumah kontrakan.
Ketenangan itu menipu, seperti matahari sebelum badai. Awalnya, hanya sedikit gosip di kolom komentar media sosialku yang sudah lama tidak aktif. Akun-akun anonim mulai meninggalkan pesan. Pantesan bisa gampang ngejatuhin suami sendiri. Ternyata udah siap sandingan baru ya, anak bos. Atau, dari admin klinik langsung naik jet pribadi, skenario yang matang. Aku berusaha mengabaikannya. Tapi kemudian, pada hari ketiga, sebuah artikel eksklusif muncul di sebuah portal online yang dikenal suka menyajikan gosip selebriti dan drama korporat. Judulnya provokatif. Dari Cinderella jadi putri direktur. Kisah istri yang dibuang atau strategi pensindiran yang terselubung. Artikel itu, yang ditulis dengan gaya investigatif, namun penuh bias, memuat narasi yang jelas-jelas berasal dari satu sisi, Galang. Dia digambarkan sebagai suami yang bekerja keras, naik dari nol, dan tiba-tiba dihancurkan karirnya setelah istrinya mengetahui identitas aslinya. Disebutkan bahwa Dinda, tanpa menyebut namaku lengkap, hanya inisial D, selalu dingin dan tidak mendukung. Lebih suka menghabiskan waktunya sendiri daripada menghadiri acara kantor suami. Lalu, muncul sumber dekat dari perusahaan yang diwawancara secara anonim. Sumber itu, dengan gaya bicara yang sangat mirip Amanda, berkata, "Sebagai rekan kerja, saya sering melihat Mas Galang frustrasi. Istrinya memang cantik, tapi sangat tertutup dan tidak cocok dengan dunia dinamis yang dijalani suaminya. Saya rasa dia merasa tertekan. Mungkin mengetahui dia adalah anak Pak Direktur adalah jalan keluar yang dia cari." Artikel itu juga dengan licik mempertanyakan waktu. Mengapa Pak Arif baru mengakui anaknya setelah dia melihat Galang bersamanya di pesta? Apakah ini sebuah skenario untuk mengambil alih perusahaan dengan menyingkirkan eksekutif muda yang berpotensi? Mereka bahkan menyebut-nyebut tentang surat wasiat dan saham mayoritas. Efeknya langsung terasa. Meskipun banyak juga netizen yang skeptis dan mendukungku, keraguan telah ditabur. Reputasiku yang selama ini bersih, perlahan-lahan mulai ternoda oleh catatan gold digger dan wanita manipulatif. Beberapa teman lama dari kampus bahkan mengirim pesan bertanya, "Ada apa sih, Din? Beneran gitu ceritanya?" Ayah marah besar. Dia segera memanggil kepala humas perusahaan dan tim hukumnya. Saya ingin portal itu menarik artikelnya dan mempublikasi permintaan maaf. Dan temukan sumbernya. Saya ingin tahu siapa yang berani memberikan wawancara palsu itu. Namun, sebelum tim ayah bergerak, gelombang kedua datang. Sebuah video pendek muncul di platform berbagi video. Kualitasnya agak buram, diambil dari jarak jauh dengan zoom, tetapi cukup jelas. Itu adalah rekaman dari malam pesta. Videonya dimulai tepat saat Galang mendekatiku dengan ekspresi serius. Lalu aku yang terlihat berbicara dengan agak emosional, saat aku mencoba membela diri, dan diakhiri dengan aku berbalik dan berjalan pergi dengan air mata di pipi. Sedangkan bagian di mana Galang mengusirku dengan kata-kata kasar dan kehadiran Amanda, tidak terekam. Begitu juga dengan intervensi dramatis ayah. Video itu diedit dengan sempurna untuk menciptakan narasi. Seorang istri histeris yang membuat keributan di pesta penting suaminya, lalu dramatis pergi. Judul videonya, "Istri ngamuk dan cabut dari pesta suami, tahu-tahu jadi anak direktur karma gaib." Video itu viral. Komentar-komentar penuh dengan hujatan. Dasar wanita emosional, ngerusak acara suami sendiri. Jelas-jelas mau cari perhatian. Kebetulan banget ortunya ternyata bosnya suami. Suami dikerjain, kasian. Aku, yang sedang berada di perpustakaan rumah, ayah mencoba membaca untuk menenangkan pikiran. Melihat video itu di ponselku. Tanganku gemetar. Rasanya seperti ditampar publik untuk kedua kalinya. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka menjadikanku villain. Ayah masuk ke ruangan, wajahnya gelap. Dia sudah melihatnya. Ini perang yang kotor, nak. Mereka menggunakan media untuk melawan kita karena tidak punya kekuatan hukum. Tapi, siapa yang merekam? Dan siapa yang menyebarkan? Tanyaku, suaraku bergetar. Tim IT perusahaan sedang melacak sumber upload aslinya. Tapi yang jelas, ini pekerjaan Galang dan kroni-kroninya. Dia mencoba membalikkan opini publik,
membuat kita sibuk mengurus reputasi sehingga mungkin kita melunak pada tuntutan hukum. Atau ayah berhenti, memandangku dengan prihatin. Atau untuk menekanmu secara psikologis. Dia benar. Rasanya lelah. Dikhianati sudah menyakitkan. Tapi difitnah dan dihujat oleh orang-orang yang tidak mengenalmu sama sekali, itu seperti luka yang terus diisi garam. Malam itu, sebuah akun anonim mengirim pesan langsung ke Instagramku yang baru ku kembalikan. Hanya sebuah foto. Foto rumah kontrakan kami yang lama, diambil dari depan pada malam hari. Tidak ada teks. Hanya itu. Sebuah pesan yang jelas. Aku tahu di mana kamu tinggal dulu. Aku mengawasimu. Aku menunjukkan pesan itu pada ayah. Wajahnya menjadi sangat dingin. Lebih menakutkan daripada saat marah. Ini sudah melewati batas, gumamnya. Dia mengambil teleponnya dan menelepon kepala keamanannya. Tingkatkan pengamanan di perimeter. Dan saya ingin tim investigasi pribadi kita menemukan Galang sekarang. Cek semua kamera lalu lintas di sekitar rumah lama Dinda tadi malam. Keesokan paginya, tindakan balasan ayah dimulai. Bukan dengan pernyataan pers yang emosional, tapi dengan serangkaian langkah strategis dan mematikan. Pertama, tim humas perusahaan merilis pernyataan resmi singkat namun berbobot. Mereka mengonfirmasi bahwa Dinda adalah putri kandung Pak Arif Wijaya, hasil dari pernikahan sah di masa muda yang terpisah karena tragedi keluarga. Mereka menegaskan bahwa pengakuan itu murni urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan keputusan perusahaan terhadap Galang. Kemudian, mereka menyatakan bahwa keputusan pemberhentian dan pelaporan Galang ke pihak berwajah adalah murni berdasarkan temuan audit internal atas dugaan korupsi dan penggelapan dana, dan mereka siap memperlihatkan bukti awal kepada publik jika diperlukan untuk menghentikan fitnah. Pernyataan itu diakhiri dengan ancaman hukum yang jelas bagi portal berita dan individu yang menyebarkan informasi palsu. Kedua, tanpa sepengetahuan publik, tim investigasi ayah sudah bekerja. Mereka menemukan bahwa video itu diupload dari sebuah warnet di pinggiran kota menggunakan akun palsu. Melalui tekanan tertentu dan kerjasama dengan pihak berwajah, mereka mendapatkan rekaman CCTV warnet yang menunjukkan seseorang dengan jas hujan dan topi. Tetapi dari postur dan cara berjalannya, seorang ahli bisa menyimpulkan kemiripan yang kuat dengan Galang. Ketiga, dan ini yang paling telak, melalui jaringan bisnisnya, ayah mengetahui bahwa Galang sedang mencoba melamar kerja di beberapa perusahaan kompetitor kecil. Dengan satu telepon dari ayah kepada para pemilik perusahaan itu, semua pintu itu tertutup rapat-rapat. Galang tidak hanya jadi tersangka, tapi juga menjadi persona non grata di industri ini. Permainan kotornya telah mendapat respons yang jauh lebih dingin, terorganisir, dan menghancurkan. Dia mungkin punya media dan simpati publik sementara, tapi ayah punya bukti, uang, kekuasaan, dan jaringan yang dia bangun puluhan tahun. Saat aku melihat berita tentang pernyataan resmi perusahaan itu di televisi, rasanya lega, tapi juga hampa. Perang reputasi ini melelahkan. Aku ingin semua ini berakhir. Tapi Pak Anton, yang kini sering mendampingiku, berkata bijak, orang yang terpojok, Bu Dinda, biasanya akan mencoba melompat lebih tinggi, atau menggali lebih dalam untuk menjebak. Aku menduga Galang akan memilih opsi kedua. Dan kami semua harus bersiap untuk serangan yang lebih putus asa. Ruang rapat eksekutif di lantai 25, yang biasanya dipenuhi dengan presentasi PowerPoint dan debat strategis, hari ini berubah menjadi ruang komando perang informasi. Ayah duduk di kepala meja, namun tidak dalam kapasitas sebagai direktur, melainkan sebagai seorang ayah yang murka dan seorang jenderal yang merencanakan serangan balasan telak. Di hadapannya duduk 4 orang, Kepala Humas Perusahaan, Pak Rendra, Kepala Keamanan dan Investigasi Internal, Pak Sigit, pengacara utama perusahaan, Bu Laksmi, dan seorang konsultan reputasi digital yang biasa menangani krisis selebritas tingkat tinggi. Aku diizinkan hadir, duduk di samping ayah. Awalnya aku ragu, tapi ayah bilang, kau perlu melihat bagaimana kebenaran ditegakkan, nak. Dan kau perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Laporan perkembangan, ucap ayah, suaranya datar namun berisi perintah. Pak Sigit, pria berbadan tegap dengan mata waspada, membuka laptopnya. Kami sudah mengidentifikasi sumber, kebocoran, ke portal gosip.
Nomor telepon yang digunakan untuk wawancara anonim terdaftar atas nama seorang pemuda di Bandung. Tapi dari pola bicara dan informasi spesifik yang diberikan, kami 99% yakin itu adalah Amanda Sutrisno. Kami memiliki rekaman percakapan telepon antara dia dan Galang 2 hari sebelum artikel terbit, membicarakan tentang mengatur narasi. Layar di dinding menampilkan grafik jaringan komunikasi. Garis merah tebal menghubungkan ikon Galang dan Amanda. Untuk video viral, lanjut Pak Sigit, uploader berasal dari warnet di Jalan Mawar. Kami sudah mendapatkan rekaman wajah pelaku. Sebuah cuplikan CCTV diperlihatkan. Seseorang dengan topi baseball dan masker, tapi mengenakan jam tangan yang sangat familiar. Jam tangan Tissot yang dulu kubicarakan pada Galang sebagai hadiah pernikahan tahun pertama kami. Aku langsung mengenalinya. Tanganku mengepal. Dengan rekaman ini dan analisis guide, cara berjalan, dari ahli forensik digital, kami cukup untuk membawanya sebagai saksi atau bahkan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang sedang Bu Laksmi susun, pungkas Pak Sigit. Giliran Bu Laksmi, seorang wanita parubaya dengan kacamata berlensa tipis dan aura yang sangat tajam. Dari sisi hukum, kami sudah mengirim somasi resmi ke portal berita yang memuat artikel fitnah. Mereka memiliki 2x24 jam untuk menarik dan meminta maaf. Jika tidak, gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi yang signifikan sudah siap. Untuk kasus video, kami sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik. Yang menarik, dia menatapku. Kami juga telah mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk gugatan cerai Mbak Dinda. Layar berganti. Aku terkesiap. Ada tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Galang dan Amanda yang ditemukan dari backup server perusahaan, karena mereka menggunakan aplikasi versi perusahaan di ponsel mereka. Isinya biasa saja, namun ada pesan dari Amanda. Besok meeting pakai blazer biru ya? Itu favoritku. Dan balasan Galang. Siap. Malam ini aku harus urus si dia dulu. Males banget. Si dia, jelas merujuk padaku. Tanggalnya. Seminggu sebelum pesta. Ini adalah bukti penyertaan pihak ketiga yang merusak rumah tangga, jelas Bu Laksmi. Ditambah dengan laporan psikologis tentang tekanan emosional yang Mbak Dinda alami pasca insiden pengusiran di depan umum, kami memiliki dasar yang sangat kuat. Ayah mengangguk, lalu menoleh ke Pak Rendra. Strategi publik. Pak Rendra, yang tampak sedikit gugup, membuka presentasinya. Bapak, pendekatan soft launch kebenaran sudah kami siapkan. Alih-alih langsung konfrontatif, kami akan menggunakan saluran yang lebih subtil namun berdampak luas. Layar menampilkan slide rencana. Pertama, sebuah podcast wawancara eksklusif dengan salah satu host ternama, membahas topik anak haram atau anak yang terlupakan, stigma anak di luar nikah. Di dalamnya, tanpa menyebut nama, akan dibahas kisah seorang ayah yang terpaksa berpisah dari anaknya karena kesalahan masa muda, dan reuninya yang mengharukan. Narasi simpati akan bergeser ke arah Bapak dan Mbak Dinda, jelas Pak Rendra. Kedua, mereka akan bocorkan sebagian bukti kecurangan Galang melalui akun-akun whistleblower terpercaya di media sosial bisnis. Bukan dokumen lengkap, tetapi cuplikan laporan audit dengan nomor-nomor yang disamarkan, cukup untuk menunjukkan bahwa ini masalah korupsi serius, bukan sekadar drama keluarga. Kami ingin publik memahami bahwa tindakan perusahaan adalah murni bisnis, bukan balas dendam pribadi. Dan ketiga, Pak Rendra menekan tombol, kami akan memunculkan saksi-saksi pendukung. Foto-foto beberapa karyawan Arta Widya muncul. Beberapa rekan kerja yang selama ini takut bersuara, setelah jaminan perlindungan dari perusahaan, bersedia memberikan pernyataan tentang sikap Galang yang arogan, cutting corners, dan hubungannya yang tidak profesional dengan Amanda Sutrisno. Ayah mendengarkan dengan seksama. Lakukan. Tapi saya ingin semuanya berjalan paralel dengan proses hukum. Saya tidak ingin hanya memenangkan opini publik. Saya ingin keadilan. Rapat selesai. Saat semua orang keluar, ayah menahanku. Apa kau baik-baik saja dengan semua ini, Dinda? Mengekspos kehidupan pribadi kita ke publik. Aku menarik napas. Tidak enak, yah. Tapi lebih tidak enak membiarkan mereka membentuk cerita palsu tentang kita.
Aku ingin kebenaran yang kita ketahui, juga diketahui orang lain. Biar mereka yang menilai. Dia memeluk bahuku. Kau kuat, nak. Seperti ibumu. 2 hari kemudian, gelombang balik dimulai. Episode podcast yang dirilis menjadi trending topik. Banyak yang terharu mendengar kisah ayah yang mencari anaknya selama puluhan tahun. Komentar mulai berbalik. Jadi ternyata dia korban juga, ditinggal ayahnya. Sedih banget kisahnya. Baru ketemu malah lihat anaknya diperlakukan kayak gitu. Kemudian, sebuah utas panjang di forum bisnis muncul, ditulis oleh akun anonim yang dianggap memiliki kredibilitas. Utas itu berjudul, Mengintip Kecurangan di Balik Layar, Studi Kasus Jatuhnya Bintang Muda Marketing. Utas itu membeberkan dengan rinci, namun objektif, modus operandi penggelembungan biaya proyek, pemotongan dana promo, dan konflik kepentingan dalam proyek-proyek yang ditangani Galang. Angka-angkanya mencengangkan. Netizen yang awalnya bersimpati padanya mulai berhitung. Wah, kalau ini benar, dia bukan korban lagi tuh, tapi penjahat kerah putih. Puncaknya adalah wawancara singkat dengan seorang karyawan senior dari departemen yang sama dengan Galang, yang wajahnya disamarkan dan suaranya diubah. Dalam wawancara itu, si karyawan berkata, "Kami semua sebenarnya tahu soal gaya kepemimpinannya yang suka cari jalan pintas dan hubungan spesialnya dengan Mbak Amanda. Tapi siapa yang berani protes? Dia anak emas. Tapi yang paling kami sesali adalah cara dia memperlakukan istrinya di pesta itu. Itu di luar batas. Tidak pantas." Perlahan tapi pasti, narasi publik berbalik 180 derajat. Galang dan Amanda berubah dari korban skenario keluarga kaya menjadi pasangan penipu dan pezina yang mendapat karma. Tagar audit Galang mencuat. Portal berita yang terkenal somasi akhirnya menarik artikelnya dan mempublikasikan permintaan maaf kecil di bagian bawah halaman. Video viral itu juga mulai banyak direport dan akhirnya diturunkan oleh platform. Ayah tidak hanya membela diri. Dia membongkar segala kebusukan yang melatari kejatuhan Galang. Dan dengan setiap bukti yang muncul, posisi hukum Galang semakin terjepit. Polisi kini memiliki lebih banyak alasan untuk menahan dia untuk pemeriksaan. Tidak hanya sebagai tersangka korupsi, tetapi juga terkait kasus pencemaran nama baik melalui video palsu. Bukti telah berbicara lebih lantang daripada fitnah. Dan di tengah segala badai ini, aku belajar pelajaran berharga. Dalam pertempuran melawan kebohongan, kebenaran yang disajikan dengan strategis adalah senjata terkuat. Tapi aku juga tahu, seekor tikus yang terpojok di sudut bisa menjadi paling berbahaya. Dan kami masih harus menghadapi sidang perceraian, serta kemungkinan aksi putus asa terakhir dari Mas Galang. Udara di kantor polisi terasa pengap, bercampur aroma kopi kental dan ketegangan yang tak terucapkan. Galang duduk di ruang pemeriksaan, dikelilingi oleh dinding abu-abu yang kosong. Wajahnya yang dulu terawat, kini ditumbuhi janggut kasar dan garis-garis kelelahan yang dalam. Di seberang meja, 2 penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus bersama seorang auditor dari tim ayah, duduk dengan berkas-berkas tebal di hadapan mereka. "Ini bukan lagi soal internal perusahaan, Bung Galang," ucap penyidik yang lebih senior, menggeser secari kertas ke arahnya. "Dari laporan audit yang diserahkan PT Arta Widya Kreasi, kami menemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, karena beberapa proyek melibatkan dana APBN lewat BUMN Mitra." Galang menelan ludah. Suaranya serak. Saya ingin berkooperasi, Pak. Mulailah dengan proyek pembangunan aplikasi Edu Kreatif untuk Kementerian X. Setelah auditor itu membuka file. Laporanmu menyebutkan biaya pengembangan software 2 miliar. Tapi faktur dari vendor, Cipta Digital, hanya 1,2 miliar. 800 juta menguap kemana? Fee konsultan, Pak. Dan pajak. Konsultan siapa? Potong penyidik. Kami sudah periksa. Cipta Digital adalah perusahaan bodong. Alamatnya fiktif. Dan 1,2 miliar itu, setelah ditelusur, 950 juta masuk ke rekening perusahaan atas nama ibumu, dan 250 juta ke rekening pribadimu. Keringat dingin membasahi kemeja Galang. Mereka tahu segalanya. Rupanya tim audit ayah tidak main-main.
Mereka tidak hanya mengandalkan data internal, tapi telah melacak aliran dana hingga ke rekening-rekening tersembunyi. Dan ini yang lebih parah, kata auditor lain, menunjukkan grafik aliran dana. Dana CSR perusahaan untuk bantuan pendidikan di daerah terpencil. 500 juta dialokasikan. Tapi berdasarkan laporan lapangan dari tim kami yang menyamar, hanya 100 juta yang benar-benar sampai dalam bentuk buku dan perlengkapan. 400 juta lainnya dipotong untuk biaya administrasi dan distribusi oleh yayasan yang ternyata ketuanya adalah sepupumu sendiri. Jerat itu semakin mengikat. Mereka tidak hanya menangkapnya untuk satu kasus, tetapi membongkar seluruh jaringan korupsi kecil-kecilan yang dia bangun selama 2 tahun terakhir, sejak dia merasa memiliki kekuasaan. Modusnya beragam, markup harga, vendor fiktif, pemotongan dana CSR, bahkan penyalahgunaan dana perjalanan dinas. Untuk kasus-kasus ini saja, Bung, kamu bisa menghadapi ancaman penjara di atas 5 tahun, ucap penyidik dengan nada datar. Belum lagi kasus pencemaran nama baik lewat video palsu yang sedang kami dalami. Di luar ruang pemeriksaan, Amanda juga sedang dihadang. Dia dipanggil sebagai saksi, namun posisinya cepat bergeser menjadi tersangka setelah ditemukan transfer sejumlah 50 juta dari rekening Galang ke rekening pribadinya, dengan keterangan fee konsultasi proyek yang tidak pernah ada dalam laporan resmi. Gadis cantik berambut pirang itu kini histeris, menyangkal segalanya, menyalahkan Galang sebagai dalang. Persekutuan mereka yang dibangun di atas kecurangan, runtuh dalam saling tuduh. Sementara jerat hukum semakin mengetat di pengadilan negeri, di pengadilan agama, proses perceraianku berjalan dengan kecepatan luar biasa. Sebuah keajaiban yang dimungkinkan oleh tim hukum papan atas ayah dan tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Hari persidangan pertama untuk gugatan cerai. Aku duduk di samping Bu Laksmi, mengenakan busana sopan berwarna krim. Ayah duduk di barisan belakang, memberikan dukungan diam-diam. Galang hadir dengan wajah suram, didampingi pengacara bantuan yang tampak kewalahan. Hakim, seorang wanita parubaya dengan sorot mata tajam, membuka persidangan. Bu Laksmi dengan lugas memaparkan dasar gugatan. Perlakuan tidak baik yang mengakibatkan penderitaan lahir batin, ditunjukkan dengan rekaman saksi-saksi pesta, yang sekarang sudah menjadi barang bukti di kepolisian juga, dan laporan psikologis. Lalu, yang membuat suasana sidang mendebarkan, dia mengajukan bukti penyertaan pihak ketiga, percakapan WhatsApp Galang Amanda, serta testimoni tertulis dari beberapa karyawan yang melihat keakraban tidak wajar mereka di kantor. Tergugat telah mengkhianati ikatan suami istri, tidak hanya secara emosional dengan merendahkan istri di depan umum, tetapi juga secara fisik dengan menjalin hubungan spesial dengan wanita lain, tegas Bu Laksmi. Pengacara Galang mencoba membela. Itu hanya hubungan kerja, Yang Mulia. Klien saya sedang under pressure. Percakapan itu bisa ditafsirkan lain. Tapi hakim sudah membaca berkas dengan cermat. Saya ingin bertanya pada tergugat, ucapnya, menatap Galang. Benarkah Anda menyuruh istri Anda pulang dari pesta perayaan jabatan Anda sendiri, dengan alasan bahwa kehadirannya membuat Anda malu? Galang, terbata-bata, mencoba menjelaskan tentang stres dan kesalahpahaman. Namun, saat hakim memutar cuplikan video singkat dari pesta, yang kali ini adalah versi lengkap yang menunjukkan ekspresi dinginnya dan kalimat, pulang. Sekarang, dia terdiam. Bukti itu terlalu nyata. Hubungan perkawinan telah retak, tidak mungkin lagi dipulihkan, simpul hakim setelah mendengarkan kedua belah pihak. Dan atas dasar kesalahan tergugat, saya memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai ini. Dengan satu pukulan palu, resmilah ikatan 5 tahun kami putus. Aku menarik napas lega, seperti beban berat akhirnya terlepas. Tapi di balik kelegaan, ada kepedihan yang mendalam. Ini adalah penanda akhir yang resmi dari sebuah mimpi yang indah yang berubah menjadi mimpi buruk. Prosesnya belum selesai. Sidang berikutnya akan membahas nafkah iddah dan harta gonogini. Tapi dengan posisi Galang yang kini adalah tersangka dengan aset yang mungkin akan disita negara, klaimnya menjadi sangat lemah. Karma bagi Galang semakin nyata dan menyeluruh. Dalam waktu sebulan. 1. Status finansial semua rekening pribadi dan keluarganya yang terlibat dibekukan oleh penyidik. Mobil yang dia kredit, karena tidak bisa membayar, disita oleh Leasing.
Dia terpaksa pindah dari apartemen kecil yang disewanya ke sebuah kos murah di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang pernah dinikmatinya. Dua status sosial mantan rekan kerjanya di Arta Widya, bahkan yang dulu dekat, memutuskan segala hubungan. Di media sosial, dia menjadi bahan olok-olok dan contoh kasus karma instan. Keluarganya di kampung diliput malu karena berita korupsinya masuk di koran lokal. 3. Status hukum, dia ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan kota. Setiap minggu harus melapor ke polisi. Proses hukum berjalan lambat namun pasti, menguras tenaga, biaya, dan mentalnya. Amanda, yang berusaha menjadi justice kolaborator, justru semakin menjerumuskannya dengan kesaksiannya. 4. Status pekerjaan, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Nama, Galang, sekarang identik dengan pengkhianat, koruptor kecil, dan suami pengecut. Dia hidup dari sisa tabungan ibunya yang belum terjamah, yang cepat menipis. Suatu sore, Pak Anton menyampaikan laporan rutin. Dia terlihat sering keluar malam, Bu Dinda. Kadang mabuk di warung kopi dekat kosnya. Beberapa kali terlihat mengamuk sendirian. Ayah mendengarkan dengan tenang. Biarkan hukum yang bekerja. Tapi jangan lengah. Orang yang sudah kehilangan segalanya bisa melakukan hal nekat. Aku mengangguk, memandangi halaman rumah yang hijau dan tertata rapi. Jarak antara kehidupanku yang sekarang dengan kehancuran total Galang terasa seperti dua alam yang berbeda. Karma telah menjalankan tugasnya dengan kejam dan sempurna. Tapi di suatu sudut hati, ada pertanyaan yang mengganggu. Apakah penderitaannya sudah cukup? Apakah kehancuran total ini yang aku inginkan? Jawabannya tidak sederhana. Tapi satu hal yang pasti, pintu maaf bagi Mas Galang telah tertutup rapat-rapat. Yang tersisa hanyalah penuntasan hukum dan upayaku untuk melanjutkan hidup. Sebuah hidup yang, berkat ayah dan kebenaran yang akhirnya terungkap, perlahan-lahan mulai menemukan warnanya kembali. Meski bayangan kehancurannya tetap menjadi pengingat pahit tentang betapa rapuhnya fondasi yang dibangun di atas keserakahan dan pengkhianatan. Bulan-bulan berikutnya berjalan dalam ritme yang asing namun mulai terasa nyaman. Aku tinggal di rumah ayah, tetapi perlahan-lahan mulai membangun ruang dan rutinitasku sendiri. Dengan dukungan ayah, aku mendaftar di sebuah program sertifikasi desain UI UX yang selalu kuidamkan namun dulu terkubur karena tidak praktis, menurut Galang. Setiap pagi, aku sarapan bersama ayah di teras belakang yang menghadap Taman Jepang Mini. Percakapan kami ringan, seringkali tentang pelajaranku atau rencana bisnis ayah. Ada kehangatan yang tumbuh di antara kami, mengisi sebagian dari lubang besar yang ditinggalkan ibu dan tahun-tahun yang hilang. Tapi di balik rutinitas yang tenang itu, bayangan Galang dan kehancurannya sesekali mengunjungi. Bukan kerinduan, melainkan serangan tiba-tiba dari rasa iba yang tidak diundang. Suatu sore, saat aku sedang mengerjakan proyek desain di laptop, notifikasi berita muncul di layar samping. Judulnya singkat, mantan eksekutif muda tersangka korupsi dilaporkan sempat mencoba bunuh diri. Jantungku berhenti sebentar. Jari gemetar membuka artikel itu. Bukan nama lengkap, hanya inisial, GA, tetapi deskripsinya sangat jelas. Disebutkan bahwa tersangka, yang sedang menjalani proses hukum, ditemukan oleh pemilik kos dalam keadaan mabuk dan mengonsumsi sejumlah pil tidur berlebihan. Dia dilarikan ke rumah sakit dan sudah stabil. Polisi menyelidiki apakah ini upaya bunuh diri atau kecelakaan. Laptop di pangkuanku terasa tiba-tiba sangat berat. Aku memandangi layar yang penuh dengan wireframe dan palette warna cerah, kontras yang menyakitkan dengan kegelapan berita itu. Bunuh diri, Galang? Pria yang dulu begitu percaya diri, begitu yakin akan masa depannya yang gemilang? Bayangan wajahnya yang pucat dan putus asa di tangga rumah kontrakan itu muncul lagi. Rayuan dan ancamannya telah kuhadapi dengan tegas. Tapi bayangan dia terbaring di rumah sakit, dikerubungi kegagalan dan keputusasaan, itu menusuk bagian lain dari diriku. Ada apa, nak? Wajahmu pucat. Ayah datang membawa 2 gelas teh, meletakkan satu di sebelahku. Dengan suara hampir berbisik, ku ceritakan berita itu. Ayah mendengarkan, wajahnya serius, tidak langsung bereaksi. Dan, apa yang kau rasakan? Tanyanya, lebih seperti terapis daripada ayah yang marah. Aku
Aku tidak tahu. Aku menjawab jujur, menatap teh yang mengepul. Sedih, terkejut, tapi juga marah. Kenapa dia harus menambah drama lagi? Kenapa dia tidak bisa menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri? Dan apakah kau merasa bertanggung jawab? Tanya ayah lagi, menatapku dalam-dalam. Pertanyaan itu menghentikanku. Apakah aku merasa bertanggung jawab? Jika aku tidak diusir, jika ayah tidak mengakui aku, jika tidak ada pemberhentian dan tuntutan hukum, apakah ini akan terjadi? Aku tidak menyuruhnya korupsi. Yah, aku tidak menyuruhnya menghinaku. Tepat, ucap ayah dengan lembut. Kau adalah korban dari pilihannya, Dinda. Bukan sebaliknya. Apa yang terjadi padanya sekarang adalah akibat berantai dari pilihannya sendiri. Memilih untuk curang, memilih untuk berselingkuh, memilih untuk mengusirmu. Tanggung jawabmu hanya pada dirimu sendiri, untuk pulih dan melanjutkan hidup. Tapi, jika dia benar-benar mati, suaraku hampir tak terdengar, mengakui ketakutan terdalam. Kematiannya tidak akan mengubah fakta bahwa dia menyakitimu. Tidak akan memulihkan uang perusahaan yang digelapkan. Dan tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Justru sebaliknya, mungkin akan membebanimu dengan rasa bersalah yang tidak semestinya. Ayah memegang tanganku. Kasihanilah musuhmu, Dinda. Tapi jangan pernah meremehkan niat jahatnya. Dan jangan pernah memikul beban yang bukan milikmu. Dia tidak mengusirmu karena momen lemah. Dia melakukannya di puncak kejayaannya. Itu menunjukkan sifat aslinya. Kata-kata ayah seperti penyelamat yang menarikku dari lumpur keraguan. Dia benar. Rasa iba itu wajar, karena aku manusia. Tapi membiarkan rasa iba itu mengaburkan batas dan membuatku merasa bersalah, itu adalah jebakan. Galang membuat pilihannya, dan aku membuat pilihanku, untuk tidak lagi menjadi sandaran bagi seseorang yang dengan mudah mengorbankanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laci tersembunyi di meja kerjaku, mengeluarkan album foto pernikahan kami yang sempat kuselamatkan namun tidak kubicarakan. Aku membuka halaman demi halaman. Foto kami bertukar cincin, foto tawa canda dalam persiapan pernikahan, foto kami berdua di depan rumah kontrakan dengan cat masih baru. Setiap foto adalah potongan dari Dinda yang lama, wanita yang percaya pada cinta dan komitmen. Dengan setiap lembar yang dibalik, rasa iba itu perlahan berubah. Bukan lagi belas kasihan untuk Galang yang jatuh, tetapi sebuah kesedihan yang tulus untuk kami yang dulu. Untuk mimpi yang kami pupuk bersama, yang ternyata hanya milikku seorang. Untuk cinta yang kukira tumbuh dua arah, tapi ternyata hanya tumbuh di hatiku sendiri. Air mata menetes. Kali ini bukan air mata sakit karena dikhianati, tapi air mata pelepasan. Aku meratapi kematian sebuah ilusi. Dan dalam kesedihan itu, aku menemukan kejelasan. Keesokan harinya, Bu Laksmi menghubungi. Ada perkembangan, Mbak Dinda. Tim hukum Galang mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan mental pasca insiden percobaan bunuh diri. Mereka juga menyelipkan permintaan agar pihak korban, dalam hal ini Mbak, bisa memberikan kesaksian yang meringankan di pengadilan nanti, mengingat hubungan lama dan kondisi tergugat yang depresi. Aku mendengarkan, wajahku tenang. Ujian batinku semalam telah memberiku jawaban. Tolong sampaikan pada pengacaranya, Bu, kataku dengan suara yang jelas dan tegas, bahwa saya tidak akan memberikan kesaksian yang meringankan. Saya akan bersikap netral sesuai fakta yang saya ketahui. Dan mengenai hubungan lama, aku berhenti sejenak. Hubungan itu sudah resmi berakhir di pengadilan agama. Tidak ada lagi hutang emosi antara saya dan dia. Biarkan hukum yang bekerja sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Suara di telepon terdengar agak terkejut, tapi kemudian penuh hormat. Baik, Mbak Dinda. Saya akan sampaikan. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke jendela. Matahari pagi menyinari taman. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasa iba itu tidak sepenuhnya hilang. Mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku telah belajar memisahkannya. Iba adalah emosi. Tapi keputusan adalah pilihan berdasarkan prinsip dan harga diri. Galang telah membuat ranjangnya. Dan sekarang dia harus tidur di atasnya. Sedangkan aku, dengan luka yang masih sembuh namun dengan mata yang mulai melihat ke depan,
memilih untuk membangun ranjang baru. Ranjang yang kokoh, yang dibangun di atas kebenaran, kehormatan, dan pelajaran berdarah dari masa lalu. Ujian batin itu telah kulalui. Dan aku memilih untuk tidak membawa beban kehidupannya yang hancur ke dalam hidup baruku yang sedang mulai bersemi. Permintaan itu datang bukan dari Galang, melainkan dari pengacaranya, yang menyampaikan pesan dengan sangat sopan dan berbelit. Kliennya ingin bertemu untuk melepas kepergian dan meminta maaf secara langsung, sebagai penutup sebelum proses hukum yang panjang benar-benar memisahkan mereka. Pengacara ayah menyarankan untuk menolak. Tidak ada gunanya, Mbak Dinda. Itu hanya akan memberikan ruang baginya untuk memanipulasi emosi Anda. Tapi setelah malam lamunanku dengan album foto, setelah ujian batin yang kualami, ada keinginan aneh dalam diriku. Bukan keinginan untuk berdamai, tapi untuk penutupan yang lebih final dari sekadar pukulan palu hakim. Aku ingin melihat wajahnya sekali lagi, bukan dari foto atau dari kejauhan di pengadilan, tapi dari dekat. Aku ingin mengkonfirmasi pada diriku sendiri bahwa pilihanku untuk berjalan pergi adalah benar. Akhirnya, dengan syarat-syarat ketat dari ayah, pertemuan di tempat publik netral, sebuah lounge hotel berbintang yang ayah kenal pemiliknya, dengan 2 pengawal, Pak Anton dan seorang staf hukum, duduk di meja terpisah namun dalam jarak pandang, dan durasi maksimal 30 menit, aku setuju. Hari itu, aku memilih busana sederhana, blazer putih polos dan celana hitam. Tidak ingin terlihat glamor, juga tidak ingin terlihat terpuruk. Aku ingin netral. Galang sudah duduk di meja yang ditentukan saat aku tiba. Aku terkejut melihat perubahan drastisnya. Dia bukan lagi pria yang lusuh di tangga rumah kontrakan, tapi dia juga jauh dari bintang pesta yang percaya diri. Dia mengenakan kemeja lengan panjang putih yang agak kusut, rambutnya dipotong rapi namun tanpa gaya, wajahnya kurus dan pucat, tetapi matanya yang dulu penuh cahaya ambisi, kini kosong dan lelah. Ada semacam ketenangan yang muram di sekelilingnya, seperti abu setelah api padam. Dia berdiri saat aku mendekat. Dinda, terima kasih sudah datang. Kami duduk. Pesanan kopi datang, menciptakan kesibukan kecil yang mengisi keheningan canggung. Apa kabar? Tanyanya, suaranya serak. Aku baik, jawabku singkat. Dan kamu? Kata pengacaramu tentang insiden di kos. Dia menunduk, memutar-mutar gelas airnya. Itu momen kelemahan, keputusasaan. Tapi aku sudah melewatinya. Aku sedang dalam terapi. Dia mengangkat wajah, menatapku. Aku benar-benar menyesal. Dint. Bukan karena aku ketahuan, atau karena konsekuensinya, tapi karena apa yang kulakukan padamu. Karena siapa aku telah menjadi. Dia terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat. Lounge yang tenang dengan alunan jazz lembut menjadi latar yang ironis untuk pengakuan pahit ini. Aku serakah, lanjutnya, suaranya bergetar. Aku ingin segalanya. Jabatan, pengakuan, kekaguman dari orang seperti Amanda, dan kenyamanan cintamu di rumah. Aku pikir aku bisa memiliki semuanya. Dan saat pesta itu, saat aku melihatmu berdiri di sana dengan gaun sederhanamu, di tengah semua kemewahan yang akhirnya bisa kusentuh, aku melihatmu sebagai pengingat akan masa laluku yang sederhana. Dan aku malu. Malu yang bodoh dan menjijikkan. Jadi aku mengusirmu, berharap masa laluku itu lenyap bersamamu. Setiap kata seperti pisau yang menguliti kebenaran yang selama ini kuduga. Lebih menyakitkan dari sekedar stres atau kesalahpahaman. Ini adalah pengakuan akan kedangkalan dan kesombongannya yang mendalam. Aku mengorbankanmu, satu-satunya orang yang tulus mencintaiku, untuk sesuap ilusi. Dia menyelesaikan, air mata kini mengalir di pipinya yang cekung. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Dan karma itu nyata, Dinda. Aku kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan adalah kehilanganmu. Aku mendengarkan. Hati berdetak kencang. Ini adalah pengakuan yang kutunggu-tunggu, namun terdengar begitu hampa sekarang. Seperti membaca epitaf di nisan sebuah hubungan yang sudah lama mati. Aku menerima permintaan maafmu, Galang, kataku akhirnya, suaraku tenang. Tapi maaf tidak mengubah apa yang terjadi. Tidak menyembuhkan luka. Maaf hanya kata. Dia mengangguk, seperti mengharapkan hal itu. Lalu,
Tiba-tiba, ada kilatan lain di matanya yang kosong. Sebuah kilatan yang dulu sering kulihat saat dia sedang menghitung sesuatu. Tapi, apakah kau tidak pernah berbohong, Dinda? Suaranya berubah, lebih rendah. Menyembunyikan siapa ayahmu yang sebenarnya? Selama 5 tahun itu, kau selalu bicara tentang ibumu yang single parent, ayahmu yang meninggal. Apakah itu semua kebohongan? Pertanyaannya seperti tamparan. Bukan karena mengejutkan, tapi karena menunjukkan bahwa di tengah penyesalannya, masih ada ruang untuk menyalahkanku. Aku menatapnya tajam, memastikan dia melihat keteguhan di mataku. Aku sama sekali tidak tahu, Galang. Ibu membawa rahasia itu sampai ke liang kuburnya. Aku sama terkejutnya denganmu di pesta itu. Bahkan mungkin lebih, karena itu menyangkut identitasku. Aku berhenti, memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Itu bedanya kita. Aku tidak punya agenda tersembunyi. Cintaku tulus. Dukunganku tulus. Pengorbananku tulus. Aku percaya pada mimpi kita. Sedangkan cintamu. Aku menghela napas. Ternyata bersyarat. Bersyarat pada penampilanku yang sesuai dengan citramu, pada latar belakangku yang tidak memalukan, pada kesediaanku untuk tetap di belakang layar sementara kau menikmati sorotan. Saat satu saja syarat itu tidak terpenuhi, dalam hal ini penampilanku di pesta itu, cintamu pun menarik diri. Dia terdiam, memandangiku seolah melihatku untuk pertama kalinya. Mungkin dia baru menyadari betapa dalamnya lukanya, atau betapa jelasnya aku sekarang melihatnya. Aku tidak datang ke sini untuk menyakitimu lebih jauh, Galang. Lanjutku, mengambil amplop coklat tipis dari tas. Aku datang untuk menyerahkan ini secara langsung, dan untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku menggeser amplop itu melintasi meja. Di dalamnya adalah salinan putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap, serta sebuah foto lama kami berdua yang dipotong menjadi 2, separuhnya yang ada diriku sudah kurobek. Itu adalah simbolis, mungkin kekanak-kanakan, tapi aku butuh itu. Perceraian kita sudah selesai. Proses hukum atas tindakanmu akan berjalan tanpa campur tanganku. Aku tidak akan membantumu, tapi aku juga tidak akan mengejar atau memperberat hukumanmu. Biarlah hukum yang berlaku adil. Aku berdiri. Hidupmu ke depan adalah tanggung jawabmu sendiri. Seperti yang kau katakan, aku adalah masa lalumu. Dan sekarang, secara resmi, kau adalah masa laluku. Aku berharap suatu hari nanti kau bisa menemukan kedamaian dan menjadi pria yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Dia melihat amplop itu, lalu menatapku. Di matanya yang kosong itu, akhirnya, aku melihat penerimaan. Sebuah pengakuan bahwa permainan benar-benar usai. Tidak ada lagi yang bisa dimanipulasi, tidak ada lagi harapan untuk rekonsiliasi. Selamat tinggal, Galang, ucapku dengan suara final. Selamat tinggal, Dinda. Balasnya, suaranya hampir seperti bisikan. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya duduk sendirian di meja dengan amplop coklat dan secangkir kopi yang sudah dingin. Pak Anton dan staf hukum langsung bangkit, mengikutiku keluar lounge. Saat aku melangkah ke dalam mobil yang hangat, perasaan aneh membanjiriku. Bukan kebahagiaan, bukan juga kesedihan, melainkan sebuah kelegaan yang sangat dalam, seperti akhirnya meletakkan sebuah beban berat yang sudah terlalu lama kupikul. Pertemuan terakhir itu bukan untuknya, tapi untukku. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau kebencian yang mengikatku padanya. Dan saat pintu mobil tertutup, memisahkanku dari dunia di mana dia ada, aku tahu dengan pasti, bab itu benar-benar telah berakhir. Di lounge, Galang tetap duduk lama setelah Dinda pergi. Dia membuka amplop itu, melihat fotonya yang terpotong, dan untuk pertama kalinya sejak kejatuhannya, dia menangis bukan karena rasa takut, malu, atau marah, tapi karena sebuah penyesalan yang tulus dan menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai, bukan karena dia anak direktur, tapi karena dia adalah Dinda, dan itu terjadi jauh sebelum pesta, sebelum pengakuan, sebelum segalanya hancur. Penyesalan itu datang terlambat, dan itu adalah hukumannya yang terberat. 6 bulan kemudian, udara pagi di kawasan Menteng terasa segar, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Aku berdiri di depan sebuah bangunan studio minimalis 2 lantai yang cat putihnya masih berkilau.
Di atas pintu kaca, terpampang logo sederhana namun elegan. De Graphia Studio, dengan tagline kecil di bawahnya, Design with Heart Purpose. Ini adalah kantorku, milikku sendiri. Prosesnya tidak instan. Setelah sertifikat UI, UX-ku keluar dengan nilai sempurna, ayah menawarkan posisi di Departemen Marketing Arta Widya. Tapi aku menolak dengan halus. Aku ingin membangun sesuatu dari nol. Yah, dengan namaku sendiri. Dia mengangguk, bangga, lalu justru menjadi investor pertamaku. Dengan perjanjian bisnis yang resmi, lengkap dengan cicilan dan bunga yang wajar. Aku tidak memberimu ikan, nak. Aku meminjamkan pancing, dan kau akan membuktikan bisa memakainya. Bulan-bulan itu penuh dengan kerja keras yang membebaskan. Aku memulai dari kamar di rumah ayah, mengerjakan proyek-proyek kecil dari referral teman kampus lama. Sebuah desain logo untuk kedai kopi, antarmuka aplikasi UMKM, lalu perlahan-lahan, portofolioku tumbuh. Nama, Dinda Wijaya, mulai dikenal di lingkaran kecil sebagai desainer yang teliti dan penuh empati. Mungkin karena aku belajar untuk memahami kebutuhan pengguna bukan hanya dari data, tapi juga dari pengalaman menjadi orang yang tidak terlihat di ruangan sendiri. Ayah memang melindungiku, tapi dia tidak memanjakanku. Dia adalah mentor yang ketat. Saat aku hampir putus asa karena klien yang menyulitkan, dia hanya berkata, dalam bisnis, kamu akan bertemu banyak, Galang, lainnya. Tugasmu adalah belajar mengenalinya lebih cepat, dan punya kontrak yang lebih kuat. Aku belajar tentang negosiasi, tentang mengikat gagasan dalam dokumen hukum, tentang menghargai waktu dan karyaku sendiri. Suatu siang, saat aku sedang menyiapkan presentasi untuk klien potensial, sebuah startup edukasi, Pak Anton membawa sebuah amplop besar. Ini datang ke alamat rumah, Bu Dinda, atas nama Bapak. Isinya adalah clipping berita. Sebuah artikel di koran nasional mengenai vonis perkara korupsi di PT Arta Widya Kreasi. Galang dinyatakan terbukti bersalah dalam beberapa kasus penggelapan dan markup. Dia dijatuhi hukuman penjara 3 tahun, dengan masa percobaan 4 tahun karena kooperatif selama persidangan dan pengembalian sebagian dana. Amanda, yang menjadi saksi pelaku, mendapat vonis lebih ringan, denda besar dan wajib lapor. Karir mereka di dunia korporat sudah tamat. Tertempel sticky note dari ayah dengan tulisan tangannya yang tegas. Bab ini sudah tertutup. Fokuslah pada bab barumu. Aku meletakkan clipping itu di laci meja, tanpa perasaan khusus. Bukan kemenangan, bukan pula kepuasan. Hanya sebuah pengingat bahwa roda karma memang berputar, dan hidup terus berjalan. Kehidupan pribadiku juga berubah. Aku mulai berani menerima ajakan makan siang teman-teman LAM yang dulu kupinggirkan karena sibuk mengurusi Galang. Aku bahkan mengikuti kelas menari kontemporer, sesuatu yang selalu ingin kucoba tapi dulu dianggap tidak penting. Di salah satu kelas itu, aku bertemu dengan Rendra, seorang arsitek muda yang lebih tertarik mendengarkanku bercerita tentang teori warna daripada memamerkan proyeknya. Kami mulai berkencan dengan santai, tanpa tekanan. Dia tidak tahu, atau mungkin tahu tapi tidak peduli, tentang latar belakangku sebagai anak Arif Wijaya. Baginya, aku hanya Dinda, si desainer yang lucu saat lupa langkah dansa. Hubungan dengan ayah semakin dalam. Akhir pekan sering kami habiskan di rumah saja. Ia mengajariku bermain catur, atau aku yang memperlihatkan progres desain studio. Kadang kami hanya duduk diam di teras, mengenang ibu dari foto-foto lama yang sekarang dengan bangga dipajang ayah di ruang keluarga. Ada sebuah kedamaian yang tumbuh, mengisi ruang kosong yang dulu terasa menganga. Hari peresmian studio tiba. Aku tidak mengadakan pesta besar. Hanya sebuah open house kecil dengan beberapa klien, teman dekat, dan tentu saja, ayah. Saat menyambut tamu dengan gaun lavender sederhana, warna yang sama dengan gaun di pesta naik jabatan Galang, tapi kali ini kupilih sebagai simbol reklamasi atas kenangan itu, aku merasa suatu pencapaian yang murni. Ayah memberikan sambutan singkat. Matanya berkaca-kaca. Dulu, ada seorang wanita yang sangat kucintai, memberanikan diri meninggalkanku demi melindungi harga dirinya dan janin di kandungannya. Hari ini, aku melihat semangat yang sama pada putri kami. Bukan dalam lari, tapi dalam keberanian untuk berdiri tegak, membangun identitasnya sendiri dari puing-puing, dan bersinar dengan cahayanya sendiri.
Ini bukan hadiah dariku. Ini adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan hati yang kuat. Ibumu pasti sangat bangga, nak. Aku memeluknya erat, air mata bahagia tak terbendung. Ini adalah pengakuan yang lebih berharga dari segala kekayaan ayah. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku berdiri sendirian di studio baruku. Lampu-lampu kota berkelip di balik jendela besar. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari Rendra, studionya amazing. Dan pemiliknya lebih amazing lagi. Minum kopi besok. Aku tersenyum. Beberapa tahun lalu, hidupku berputar di sekitar seorang pria dan mimpinya. Aku tersesat dalam bayangannya. Kini, aku berdiri di tengah ruang yang sepenuhnya kumiliki, dikelilingi oleh karya-karyaku sendiri, dengan orang-orang yang mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang bisa kuberikan atau siapa ayahku. Aku mengambil foto studio dari ponselku dan mengunggahnya ke Instagram, akun yang dulu penuh dengan hujatan dan kini dipenuhi dukungan dan karya. Kutekan caption sederhana. Home is not a place. It's a feeling. The feeling of finally belonging to yourself. Aku sudah pulang. Bukan ke rumah kontrakan yang penuh kenangan pahit, bukan juga sepenuhnya ke rumah megah ayah. Aku pulang ke dalam diriku sendiri, Dinda yang utuh, yang terluka namun sembuh, yang sederhana namun percaya diri, yang telah menemukan suaranya dan berani mendesain jalan hidupnya sendiri. Tirai telah ditutup untuk drama masa lalu. Dan di panggung baruku ini, dengan cahaya yang kukendalikan sendiri, bab yang baru saja dimulai terasa begitu penuh harapan dan kemungkinan. Akhirnya, aku bebas.